Sidang Senat terbuka, ujian promosi dan wisuda Doktor Teologi ke-14 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Selasa, 7 Mei 2024. Pembukaan. Ketua Sidang, Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Direktur Program Pasca Sarjana, Promotor, Ko-Promotor, Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin disilakan berdiri. Sidang Senat terbuka, ujian promosi dan wisuda Doktor Teologi ke-14 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar dibuka oleh Ketua Sidang. Sidang Senat terbuka, ujian promosi dan wisuda Doktor Teologi ke-14 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Doa pembukaan oleh Dr. Sarce Rian Hana MTH. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk semua karya Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan yang akan memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga kesudahannya, agar segala sesuatu yang kami laksanakan saat ini menjunjung tinggi dan memuliakan. Jadilah acara pada saat ini atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hadirin disilahkan duduk. Ujian promosi. Ujian promosi doktor dipimpin oleh Ketua Sidang. Promovendus Rudi Selvianus disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk dalam ujian promosi doktor pada hari ini. Dan ada 3 promovendus dan 1 promovenda yang akan diuji pada kesempatan ini. Dan yang pertama adalah promovendus atas nama Rudi Selvianus. Berikut berita acara ujian promosi doktor pada hari ini, Selasa 7 pukul 8.30 bertempat di gedung Chapel STFT Jafrey Makassar. Diadakan ujian promosi disertasi bagi saudara nama Rudi Selvianus, NPM 17016135, program Doktor Teologi, konsentrasi mayor Teologi Praktika, konsentrasi minor Pendidikan Agama Kristen. Dengan judul disertasi, pengembangan modul membuat karya musik berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam pemberian tugas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 di Sekolah Menengah Atas Kristen YPKPM Kota Ambon, dengan komposisi penguji sebagai berikut. Pertama, Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH, penguji pertama merangkap ketua. Lalu yang kedua, Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana MTH, penguji kedua merangkap anggota. Ketiga, Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH, penguji ketiga merangkap anggota. Yang keempat, Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Weisman M. Hum selaku promotor. Yang kelima, Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH selaku penguji kopromotor. Dengan demikian maka saya persilakan kepada Promovendus Rudi Selvianus untuk menyampaikan presentasi ringkasan disertasi ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewan Penguji. Selamat pagi
dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarcerin Hana MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Pangara MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M.Hum selaku Penguji Promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH selaku Penguji Kopromotor. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi dan wisuda doktor teologi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan E-Modul Membuat Karya Musik Berbasis Multimedia Interaktif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam pemberian tugas pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 di Sekolah Menengah Atas Kristen YPKPM Kota Ambon. Keterampilan berpikir kreatif termasuk salah satu faktor penentu keberhasilan dari suatu proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di sekolah menengah atas, yang dalam implementasinya masih mengalami berbagai persoalan. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan Research and Development R&D yang bertujuan untuk menghasilkan dan mendeskripsikan e-modul membuat karya musik dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti berbasis multimedia interaktif yang valid dan praktis guna meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Penelitian ini melibatkan siswa dan siswi kelas 10 SMA Kristen Ambon yang diposisikan sebagai subjek penelitian. Data penelitian berupa keterampilan berpikir kreatif siswa dikumpulkan melalui instrumen validasi yang disebar kepada siswa yang menggunakan statistika deskriptif berupa analitik melalui skala liter. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa profil keterampilan berpikir kreatif siswa SMA Kristen Kota Ambon pada kategori baik. Lebih lanjut bahwa penggunaan e-modul membuat karya musik berbasis multimedia interaktif sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA kelas 10. Dan menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pembuatan e-modul membuat karya musik berbasis multimedia interaktif dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir kreatif di Kota Ambon lebih dioptimalkan. Bukan saja pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, namun dalam pelajaran-pelajaran lain. Dan sebagai rangkuman disertasi, saya dapat simpulkan sebagai berikut. Di era abad ke-21 ini, setiap manusia harus mempunyai berbagai kompetensi, keterampilan yang dapat dikuasai untuk berhasil dalam hidup. Dan berkenaan dengan hal tersebut, maka pendidikan saat ini perlu diarahkan kepada berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui keterampilan agar dapat memiliki daya dalam menjawab tantangan di era ini, yakni teknologi dan komunikasi. Sekolah juga mengupayakan siswanya untuk dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad ini. Salah satu kompetensi keterampilan abad 21 yang dimaksud adalah creative thinking skill atau keterampilan berpikir
kreatif. Keterampilan berpikir kreatif berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mensintesis dan mendefinisikan ulang pemikiran yang telah ada sebelumnya, atau kemampuan untuk peka terhadap kekurangan pada suatu elemen dan mengidentifikasinya serta mencari solusi terhadap kekurangan tersebut. Selain itu, melalui keterampilan ini dapat membantu siswa untuk menemukan ide-ide baru yang orisinil dan mengembangkan gagasan-gagasan baru tersebut, dan mampu menggunakan pemikirannya untuk mengevaluasi berbagai peristiwa menurut sudut pandangnya, dan dapat beradaptasi untuk mengubah situasi dan mengembangkan perspektif pada berbagai tingkatan pemikiran. Di sisi lain, keterampilan ini dianggap sebagai cara baru dalam melihat atau melakukan sesuatu yang dicirikan oleh 4 komponen, yaitu fluency atau menghasilkan banyak ide, flexibility, mudah mengubah perspektif, kemudian originality atau membayangkan sesuatu yang baru, dan elaboration, membangun ide-ide lain. Dengan memberdayakan keterampilan berpikir kreatif di lembaga-lembaga pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan individu yang mampu bersaing di tengah-tengah tantangan global saat ini. Dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di sekolah, seni musik menjadi salah satu materi ajar dalam pembelajaran. Musik dalam pendidikan Kristen dipakai sebagai wahana untuk mengekspresikan konsep-konsep keagamaan dan sebagai alat bagi pertumbuhan iman dan perkembangan pribadi. Selanjutnya, menurut Jung juga mengatakan bahwa musik sebagai sarana untuk menanamkan semua pengetahuan yang baik kepada peserta didik sehingga mengarah pada perkembangan mereka secara menyeluruh. Selain itu, melalui seni musik, siswa dapat mengekspresikan kasih yang tulus kepada Tuhan Allah, pencipta, penebus, dan pembaharu dengan berbagai cara dan kesempatan, serta memiliki kesadaran. Namun sayangnya, gambaran dan manfaat keterampilan berpikir kreatif melalui pembelajaran musik yang mampu memberdayakan keterampilan berpikir kreatif masih belum optimal dilaksanakan di sekolah. Dalam upaya tersebut, guru agama Kristen memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kreativitas dan inisiatif mengajar dalam pembelajaran di kelas. Sehubungan dengan hal tersebut, kreativitas guru agama merupakan penentu kreativitas siswa. Ini berkaitan dengan penggunaan berbagai bentuk metode mengajar selama pelajaran agama. Seorang guru agama yang kreatif tidak hanya berusaha untuk aktivisasi eksternal siswa, tetapi juga mendukung mereka dalam menemukan nilai-nilai Injil, pertobatan mereka, dan percaya kepada Kristus. Guru agama kreatif merangsang keingintahuan kognitif dan imajinasi siswa, memotivasi mereka untuk berpikir secara mandiri dan mencari solusi kreatif. Dalam perspektif perkembangan anak didik, dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik, agar dapat berkembang secara maksimal. Kreativitas seorang guru pendidikan agama Kristen sangat memberikan pengaruh terhadap prestasi siswa dan dalam proses pembelajarannya. Artinya, kreativitas bagi siswa merupakan motor penggerak atau motivasi bagi dia dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Baik. Untuk lebih mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka dari rumah susun yang dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian seperti diuraikan di bawah ini. Bagaimana efektivitas kepraktisan e-modul membuat karya musik berbasis multimedia interaktif dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Dan yang kedua,
bagaimana ukuran dampak implementasi e-modul membuat karya musik terhadap pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pengembangan e-modul membuat karya musik berbasis multimedia interaktif sangat efektif dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Kepraktisan e-modul diketahui berdasarkan bagaimana keterampilan yang diharapkan pada variabel Y, yaitu berpikir kreatif itu. Jadi bolehkah kami melihat sama-sama bagaimana contoh e-modul yang dihasilkan dan dengan modul itu benar-benar bisa melihat peningkatan keterampilan berpikir kreatif. Silakan. Terima kasih. Saya pertama-tama maaf untuk arahan dari John, karena terus terang waktu pembuatan rangkuman ini, rangkuman disertasi, saya tidak diarahkan untuk melampirkan e-modul yang saya perhatikan. Demikian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Muji, untuk saat ini saya tidak bisa melampirkan e-modul yang telah saya buat. Oke, kalau begitu bisakah dijelaskan e-modulnya seperti apa dengan keterampilan berpikir kreatif yang ditemukan di sana, karena saya melihat memang meningkat, dikatakan baik secara Munculkan itu menggunakan peserta didik untuk mengakses materi pelajaran yang diberikan kepada mereka. Selain itu, e-modul juga ini memberikan referensi bagi para siswa. Isi dari e-modul ini memberikan referensi yang mudah untuk diakses oleh para siswa ketika mereka belajar secara mandiri dulu, karena link-linknya sudah disediakan. Demikian untuk dari segi keefektifannya. Demikian. Saya mau bertanya satu lagi, apakah ada kendala Promovendus dalam penelitian ini? Selama melakukan penelitian ini, apa kira-kira kendala yang sangat terasa cukup serius? Kendala yang saya hadapi ketika melakukan penelitian ini, pertama, siswa mungkin belum bisa menerima atau kaget ketika mereka diarahkan untuk pemberian tugas dalam pendidikan agama Kristen ini dalam bentuk e-modul. Jadi perlu waktu untuk beradaptasi bagi siswa untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang baru bagi mereka. Seperti contoh ketika masuk ke lab, kemudian membuka link, kemudian mereka mulai belajar mengerjakan tugas-tugas pendidikan agama yang diberikan oleh guru agama bekerja sama dengan pendidikan guru seni musik. Memadukan itu memang membutuhkan waktu, tetapi ketika hal ini berproses dalam waktu 2 bulan lebih, akhirnya anak-anak terbiasa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru
bekerja sama dengan guru pendidikan musik. Dan hasilnya sangat artinya sangat baik untuk perkembangan kreativitas anak-anak di sekolah. Demikian. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih kepada penguji pertama yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji kedua yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, pertanyaan untuk Promovendus Rudi Selvianus. Tadi penguji pertama menanyakan apa kendala selama penelitian. Sekarang saya juga akan bertanya, apakah hasil ini akan dilaksanakan bukan lagi tersirat, tapi tersurat dalam pelaksanaan kolaborasi guru agama dan guru pendidikan agama Kristen. Demikian pertanyaan. Terima kasih Dewan Penguji, Ibu Rian Hana. Dalam proses penelitian di sana Ibu, kebetulan di sana juga ada peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu menuntut adanya kolaborasi dalam pembelajaran. Jadi keberadaan penelitian yang berlangsung di sana sampai saat ini mereka laksanakan itu. Jadi bukan hanya tersirat, tetapi dia tersurat juga. Oke. Ya. Demikian Dewan Penguji. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah e-modul membuat karya musik berbasis multimedia interaktif yang saya baca ini dalam bentuk Canva ya, dapat juga digunakan selain di sekolah, tapi kira-kira prospek ke depan bisa nggak digunakan untuk menjangkau generasi muda saat ini, khususnya di berbagai tantangan ya, tantangan. Apakah ini dapat digunakan untuk pelaksanaan amanat agung kalau Bapak akan kembangkan lagi walaupun dalam saran untuk peneliti selanjutnya, kira-kira seperti apa pemikiran Promovendus? Kalau untuk pengembangan ke depan untuk produk ini bisa juga diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan gereja atau non formal seperti misalnya di katekisasi untuk pendidikan pengembangan kreativitas siswa-siswa katekisasi di gereja. Saya rasa produk ini sangat penting juga untuk diterapkan. Demikian Dewan Penguji. Iya, terima kasih untuk jawaban karena tadi penekanannya kreativitas guru Pak menghasilkan kreativitas siswa. Jadi selanjutnya siswa itu harus berbuat apa, tapi Bapak sudah menjawab, bisa dilaksanakan di kelas katekisasi. Terima kasih. Demikian Dewan Ketua, pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana atas pertanyaan yang sudah diajukan. Saya ingin melanjutkan juga dengan bertanya. Terkait karya ini, sebenarnya karya ini terlihat cukup, ya sebagaimana judulnya ini kreatif, saya kira penelitian ini juga kreatif. Mengapa? Karena dalam pembelajaran umumnya bentuk-bentuk evaluasi itu sudah ada. Nah tetapi misalnya isian ataupun multiple choice ya, essay atau multiple choice. Tetapi kali ini Promovendus menulis sesuatu yang menawarkan e-modul yang membuat karya musik. Oke. Nah ini yang saya ingin tanya, sebenarnya ini masih melanjutkan pertanyaan penguji pertama.
Jadi ini kan dipakai dalam pelajaran agama Kristen, pendidikan agama Kristen. Nah, tentu kan topiknya bukan seperti pelajaran musik, tetapi e-modulnya dibuat dalam bentuk karya musik yang akan dihasilkan oleh siswa terhadap tanggapannya atau bagaimana ia memahami topik pelajaran agama, misalnya pokok bahasan pertama tentang apa begitu ya. Nah, tentu para hadirin juga ingin mendengar nih dari Promovendus seperti apa Pak. Misalnya Bapak sebutkan tema pokok bahasan, lalu contoh karya kreatif dari siswa-siswa yang dihasilkan dalam bentuk dari tugas e-modul ini yang berbasis karya musik. Bisa dijelaskan? Bisa. Terima kasih Bapak penguji. Jadi tugas yang diberikan kepada siswa ketika mereka berproses di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen ini, siswa diberikan tanggung jawab masing-masing untuk mengerjakan. Misalnya contoh, mereka di sebuah tema tentang alam semesta. Di dalam pendidikan agama Kristen ada tema alam semesta. Kemudian anak-anak diarahkan untuk keluar kelas untuk menikmati atau melihat alam sekitar mereka. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan, mereka kembali di kelas, kemudian guru kelas mengarahkan untuk membuat syair. Jadi guru menyuruh siswa-siswa ini membuat syair. Dari syair itu mereka diarahkan untuk bereksperimen. Misalnya membuat melodi, ya, kemudian memilih instrumen musiknya. Kemudian setelah mereka berproses, kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok. Dalam kelompok-kelompok itu kemudian guru mata pelajaran ketika pertemuan berikutnya mengarahkan guru seni musik untuk berproses dengan mereka. Kembali lagi berkolaborasi. Jadi anak-anak kemudian dari modul yang sudah disediakan, anak-anak ke lab. Dari lab itu kemudian mereka buka e-modul. Di dalam tampilan e-modul itu kemudian mereka melihat bagaimana cara membuat syair. Mereka buka link YouTube. Kemudian bagaimana mereka memilih instrumen. Semua diarahkan, interaktifnya begitu. Jadi anak-anak melalui link-link navigasi yang ada di dalam aplikasi itu mereka berproses, berinteraksi. Makanya dikatakan interaktif. Jadi setelah mereka berinteraksi begitu, kelompok itu kemudian mempresentasikan apa yang telah mereka buat. Saya rasa demikian juga gambaran secara umum Bapak penguji. Baik, terima kasih Promovendus. Jadi karena tentu kita datang melihat judul ini dan kita penasaran nih. Ya, kalau saya juga duduk di bangku hadirin nih undangan, ya kita penasaran nih seperti apa. Jadi saya memang maunya konkret Pak. Contoh pokok bahasan alam semesta. Oke, ada e-modul yang sudah disiapkan. Kira-kira karena itu terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini kan sudah diimplementasikan Pak ya? Sudah. Nah, dari hasil penelitian Bapak nih, dari hasil penelitian Promovendus, bentuk karya apa saja, misalnya untuk satu topik itu kan dalam kelas mungkin ada 20-30 siswa. Ketika mereka pemberian e-modul ini, bentuk karya apa saja yang mereka bisa hasilkan? Apakah seragam syair semua? Karena kalau seragam dianggap kreatif tapi tidak merdeka. Ya kan, kemerdekaan ini kan merdeka belajar dan kreativitas itu seharusnya kan menampilkan keunikan. Jadi semua orang bisa menghasilkan. Nah kira-kira
ketika dipraktekkan dalam pengalaman penelitian Promovendus nih, itu yang saya mau tanyakan dan kemudian kita mau dengar. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan kan? Nah, bentuknya apa saja tuh kreativitas yang kemudian muncul dari anak didik atau siswa-siswi kan? Sebelumnya mungkin tidak terbayangkan bahwa siswa-siswi ini bisa melakukan itu. Misalnya, saya cukup lama di sekolah ini yang punya program musik gerejawi. Bayangan saya yang teologi dan yang PAK itu ya tentu sulit kalau saya meminta buat lirik gitu ya, apalagi buat melodi atau jangankan itu, di sini ada piano, tentu saya tidak membayangkan bahwa mereka semua bisa bermain piano atau gitar dan seterusnya. Nah, tetapi dalam hal ini kan diberi kesempatan. Nah, ketika mereka menampilkan, kira-kira apa saja yang mereka tampilkan, dan sebenarnya itulah yang merupakan keberhasilan dari apa yang dirancang oleh peneliti ini dengan membuat e-modul berbasis karya musik dan multimedia. Membuat e-modul karya musik ya, tapi berbasis multimedia interaktif. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Penguji. Jadi dalam proses itu anak-anak yang telah yang saya katakan tadi dikelompokkan, setelah dikelompokkan itu mereka bukan hanya menulis syair. Saya juga katakan tadi bahwa mereka memilih instrumen yang mereka gunakan, membuat melodi, ya. Kemudian ada mereka memberikan presentasi melalui unjuk karya, istilahnya begitu. Jadi kelompok-kelompok itu bukan hanya menulis syair, tetapi ada kolaborasi dengan musik-musik pilihan mereka. Jadi ada yang gitar, ada yang pakai suling, ya. Yang satunya ada yang hanya membacakan syair kemudian diiringi seperti musikalisasi puisi, ya, model-model begitu yang dikembangkan. Demikian. Baik, saya kira itu cukup menarik. Bagaimana membuat pelajaran agama Kristen yang biasanya kita harus menghafal jawaban, tapi sekarang bisa dikembangkan dengan membuat karya. Jawaban kita ditunjukkan dalam bentuk karya. Betul. Ini cukup menarik untuk saya. Terima kasih Promovendus. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji keempat sekaligus merangkap promotor yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan TH J. Weisman M. Hum. Terima kasih yang maha terpelajar Bapak Dr. Rupi Pangkar MTH. Untuk berpikir kreatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dalam pembelajaran tentu ada banyak pengajaran-pengajaran yang dibahas ya. Pada saat ini sudah mulai marak ya mengenai keselamatan ya, di luar Kristus orang bisa saja selamat ya tanpa harus mengaku percaya ya. Yang biasa sering disebut Kristen progresif ya. Jadi tidak perlu, jadi kalau dia tidak percaya Yesus tapi kalau dia baik pasti selamat gitu kan. Atau ada ajaran tentang perpuluhan tidak wajib, atau buah sulung. Buah sulung itu bukan gaji pertama waktu bekerja ya. Tapi itu buah sulung itu Yesus. Ada lagi mengenai ya bahasa roh atau baptisan ya. Nah, ketika dalam mata pelajaran itu ada diskusi, ada mungkin sampai perdebatan, bagaimana menilai siswa itu berpikir kreatif ya, ketika mereka membahas perbedaan-perbedaan ini. Apakah kreatif itu kalau mereka tetap pandangan yang awal atau mengikuti arus itu kreatif, seperti progresif ya, semakin maju semakin kreatif ya,
atau mereka mensintesa ya, karena saya lihat kreatif itu mensintesis ya, menggabung-gabungkan, bikin yang baru lagi. Nah, jadi tolong ketika menghadapi atau membahas diskusi pengajaran yang mulai rame saat ini ya, siswa berpikir kreatif itu seperti apa? Silakan. Terima kasih Bapak Promotor, sangat menarik pertanyaan ini. Saya mengacu dari teori Monandar. Dia mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dapat dirumuskan ke dalam 4 indikator. Jadi yang pertama itu kita bisa menilai seorang siswa dia kreatif ketika diberikan tugas, lancar sekali pikirannya, cepat dia berpikir lancar menurut Monandar. Kalau kita hubungkan dengan musik, ada indikator bahwa ketika anak itu dia dapat menentukan saja satu instrumen ketika ia melihat sebuah syair lagu, oh instrumen ini yang saya butuhkan untuk menghasilkan sebuah karya seni. Salah satunya itu berpikir lancar. Kemudian yang kedua menurut Monandar, dia berpikir luas. Dia sangat mudah menghasilkan ide-ide. Kemudian yang ketiga, dia selalu berpikir orisinil. Berpikir orisinil, misalnya saya tadi katakan mereka menciptakan syair lagu yang baru, yang tidak ada sama sekali terbayang di pikiran kita syairnya model begini, dia bisa berpikir sampai di situ. Kemudian yang keempat, dia bisa berpikir elaborasi atau berpikir secara terperinci ketika ia melihat sebuah hal yang baru bagi dia, sehingga dia dapat menghasilkan hal-hal yang baru yang Bapak Promotor katakan apa ukurannya dia kreatif. Demikian menurut saya Bapak Promotor saya. Terima kasih. Ya, jadi mungkin lebih dikaitkan ya dengan pengajaran yang berbeda itu ya. Apakah harus dia menghasilkan pengajaran yang baru atau ikut saja yang ada atau yang lama atau bagaimana gitu. Ya, silakan. Saya rasa kalau menurut saya hal-hal yang baru yang mereka harus kerjakan. Itulah metode pengajaran yang baru yang harus selalu dikembangkan untuk menghasilkan sebuah kualitas pendidikan yang bermutu. Karena kalau konvensional saja kita pertahankan sampai saat ini, maka menurut saya pribadi, kemajuan untuk pendidikan agama Kristen khususnya di sekolah menengah atas tidak akan maju. Kalau misalnya kita masih mempertahankan sistem konvensional, dan itu kenyataan terjadi di dalam masyarakat ketika kita melihat pendidikan yang terjadi di SMA, rata-rata guru mungkin karena usia tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga dia tidak dapat mengikuti tren, sehingga memang dibutuhkan hal-hal yang baru. Demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan T.H.J. Wisman M.Hum. Selanjutnya yang terakhir, saya persilakan kepada penguji kelima merangkap kopromotor Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D. Alo Kapitang M.Th. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara M.Th, Promovendus Rudi Selvianus. Saya mau bertanya,
Ini musik mau berkolaborasi dengan PAK ya, untuk menghasilkan anak didik yang mempunyai keterampilan berpikir kreatif. Ini mimpi besar. Sejarah pendidikan Kristen di Indonesia banyak dipengaruhi oleh guru-guru yang berasal dari Ambon. Ya, salah satu mata pelajaran mereka yang saya dengar cerita, itu siswa-siswi itu bisa bermain musik, paduan suara, musik lokal ya, seperti suling ya, musik tiup, paling tidak begitu. Dan memang pendidikan dulu sedikit agak keras. Kalau tidak bisa bermain, tangan itu dipukul sampai bengkak. Itu dulu. Ya, dan orang-orang yang keluar di era tahun 60-70-an itu mereka bertahan dalam situasi sulit bangsa dan mempunyai budi pekerti yang baik. Ya, ini bukan hasil penelitian ya. Ini baru hasil pengamatan yang memang perlu didukung oleh penelitian. Tapi pertanyaan asumsi saya, apakah Pak Rudi mau mempersiapkan anak bangsa ini menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 melalui kolaborasi antara musik dan PAK? Memang sekarang situasi yang ada, saya tidak tahu di Provinsi Ambon ini semua internet sudah sampai di kampung-kampung atau masih saja di lokasi tertentu, karena di NTT juga belum semua tempat bisa diakses internet ya. Jadi ini jadi masalah ini karena e-modul harus ada internet. Kalau tidak ada internet agak ya mungkin susah di situ. Jadi saya minta Pak Rudi sedikit menjelaskan sebagai promovendus. Mungkin Pak punya mimpi apa lainnya. Ini kan Indonesia Emas, ini tahun 2045 ini perlu mempersiapkan anak bangsa ya. Ya, mungkin silakan Pak Rudi promovendus memberikan komentar. Ini sedikit saya mengkaji lihat dari sejarah, tapi Pak mau menulis sekarang dalam era internet ya. Ya. Silakan. Terima kasih Bapak Kopromotor. Seorang pendidik, apalagi seorang dosen di sebuah lembaga pendidikan tinggi di Kota Ambon, tentu mempunyai ekspektasi ke depan yang lebih mumpuni di dalam meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Kreativitas yang dituntut untuk kemajuan, dituntut dalam era global saat ini, memang dibutuhkan sebuah manusia yang bermutu. Untuk mencapai hal tersebut juga dibutuhkan sebuah langkah-langkah yang sangat krusial untuk mencapai hal itu. Jadi menurut saya, cita-cita saya ke depan sebagai seorang pendidik, harapan saya bahwa pendidikan agama Kristen ini, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, perlu mempersiapkan kader-kader atau guru-guru agama Kristen, khususnya saya alumni musik gereja di lembaga ini juga. Saya berharap juga ada tren-tren baru di dalam pengembangan musik. Sekarang di era teknologi, kalau kita hanya terbatas konvensional, semuanya kita akan tertinggal. Jadi beta, saya terbiasa dengan dialek Ambon lagi. Jadi saya berharap lembaga tinggi Jeffrey bisa menelurkan atau menghasilkan sebuah produk-produk pendidikan yang bermutu. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kami di IAKN Ambon sudah mengarah ke situ, sudah dibuatkan secara khusus lab-lab yang khusus untuk
program-program PAUD, mulai dari tingkat PAUD, guru-guru PAUD sudah diarahkan ke lab, khususnya pengajaran-pengajaran musiknya. Saya berharap di lembaga-lembaga lain juga akan berproses seperti di lembaga-lembaga tinggi yang lain seperti di IAKN Ambon. Kemudian tadi Bapak Yunus katakan bahwa e-modul ini memang membutuhkan akses internet. Di Kota Ambon sendiri sampai saat ini khususnya untuk Kota Ambon, internet itu sudah sampai ke pelosok-pelosok Kota Ambon. Memang ada sebagian kalau di Seram masih terbatas internetnya, tapi kalau di Kota Ambon secara keseluruhan sudah terakses dengan internet. Sehingga produk ini sangat-sangat memungkinkan untuk dikembangkan ke depan. Demikian, Prof. Terima kasih Prof. Venus jawaban. Ya, salah satu pertanyaan lagi, saya pikir tadi sudah disinggung. Jadi karena ada masalah dengan guru-guru ini kan kadang tidak punya pemahaman musik ya. Yang saya mau tanya tadi, apakah di IAKN Ambon yang tempat Pak mengabdi itu mahasiswa dari PAK dan teologi juga diberi kesempatan untuk mengambil pelajaran-pelajaran musik gitu ya, sebagai mata kuliah wajib, supaya mereka juga diperlengkapi dengan pemahaman musik, baik gitar kah, piano kah, atau paduan suara. Bagaimana di sana kurikulumnya, apa begitu atau belum ada? Kalau belum ada mungkin bisa sebagai saran. Silakan Pak Prof. Venus, silakan. Mata kuliah musik di IAKN Ambon itu wajib dilaksanakan baik di guru-guru PAK, teologi, pastoral counseling, kemudian ada beberapa mata-mata rumpun kuliah, rumpun ilmu juga yang menuntut untuk pembelajaran musik. Karena IAKN Ambon sangat menyadari potensi ini, potensi musik yang memang harus dikembangkan. Demikian Pak. Oke, baik. Kalau gitu sejarah dulu bisa terulang kembali ya, dari hasil-hasil alumni di sana yang punya pemahaman musik, bisa mengulangi sejarah dulu yang masih manual, tapi sekarang dengan menggunakan e-modul, dengan menggunakan internet. Ini sesuatu yang berpikir maju tapi perlu didukung dengan kapasitas. Pak Rudi sudah menulis ini dan bisa diajar kepada mahasiswa-mahasiswa sehingga tatkala mereka tamat sampai ke masyarakat dan gereja ini bisa diaplikasi. Mengapresiasi tulisan dari Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D. Alau Kapitang MTH. Dan juga kepada Promovendus Rudi Silvanus, terima kasih untuk presentasi dan semua tanggapan yang sudah diberikan. Saudara Promovendus disilakan untuk kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Boleh beri tepuk tangan. Ya, supaya keempat Promovendus-Promovenda tidak terlalu tegang ya. Di awal, di akhir boleh diberi semangat. Promovendus Marsi Bombongan Rantai Salu, disilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, sementara mempersiapkan presentasi yang akan disampaikan, saya membacakan berita acara ujian promosi doktor hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 9.36 bertempat di Chapel STFT Jafrey Makassar diadakan ujian promosi disertasi untuk saudara Marsi Bombongan Rantai Salu dengan NPM 190261091 program Doktor Teologi, konsentrasi mayor, teologi praktika, konsentrasi minor, pendidikan agama Kristen.
dengan judul disertasi pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen katekisan di Gereja Kibait Klasis Sangala Tanah Toraja. Dengan komposisi penguji sebagai berikut. Yang pertama, yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan TH J. Wisman M. Hum merangkap ketua. Yang kedua, yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH merangkap anggota. Yang ketiga, yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D. Alo Kapitang MTH merangkap anggota. Yang keempat, yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku penguji promotor. Dan yang kelima, yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rien Hana MTH selaku penguji ko-promotor. Dengan demikian saya beri kesempatan kepada Promovendus Marsi Bombongan Rentesalu untuk menyampaikan presentasi ringkasan disertasi dalam waktu 15 menit. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan TH J. Wisman M. Hum selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku penguji promotor. Dan yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana MTH selaku penguji ko-promotor. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi dan wisuda Doktor Teologi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Langsung Berbasis Modul bagi Pemahaman Dasar-Dasar Iman Kristen Katekisan di Gereja Kibait Klasis Sangala Tanah Toraja. Berdasarkan pra penelitian saya kemudian menemukan beberapa identifikasi masalah yang kemudian menjadi permasalahan utama di dalam penelitian ini. Yang pertama, bahwa model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran katekisasi di Gereja Kibait Klasis Sangala pada saat ini masih didominasi atau masih menggunakan model konvensional. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan katekisasi yang begitu singkat. Sedangkan yang ketiga, materi pembelajaran katekisasi yang begitu banyak. Keempat, kurangnya kreativitas pengajar dalam mengembangkan model pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian yang kelima, ada kesulitan katekisan dalam menerima pengajaran. Selanjutnya, yang keenam, pemahaman katekisan tentang pentingnya dan tujuan katekisasi yang masih lemah. Kemudian yang ketujuh, anak-anak tidak serius dalam mengikuti katekisasi. Dan yang kedelapan adalah katekisan belum maksimal dalam memahami dasar-dasar iman Kristen. Dari beberapa identifikasi permasalahan tersebut, penulis kemudian berupaya untuk penyelesaian masalah tersebut dengan mengembangkan sebuah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen
Katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala, Tanah Toraja. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana validitas pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen bagi katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala. Kemudian yang kedua, bagaimana kepraktisan pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen bagi katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala. Dari rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Yang pertama yaitu ingin mengetahui bagaimana validitas pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala. Kedua, ingin mengetahui bagaimana kepraktisan pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala. Kemudian yang ketiga ialah ingin mengetahui bagaimana efektivitas pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul bagi pemahaman dasar-dasar iman Kristen katekisan di Gereja Kibait Klasik Sangala. Kemudian dalam bab 2 penelitian ini pada tinjauan pustaka, di situ dibahas tentang model pembelajaran langsung. Dalam model pembelajaran langsung menurut teori yang disampaikan oleh Trianto ada 5 tahap yang biasa kita kenal dengan sintaks. Yang pertama yaitu tahap menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kemudian tahap presentasi dan demonstrasi. Kemudian ketiga, tahap membimbing pelatihan. Yang keempat, tahap mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima adalah tahap memberikan kesempatan latihan mandiri. Kemudian penulis mengembangkan 2 tahap lagi yang merupakan pengembangan dari teori Trianto tersebut, yaitu tahap evaluasi dan tahap pemberian penghargaan. Dari sekian tahap ini kemudian dirancang dalam sebuah modul katekisasi. Dalam modul katekisasi ini berisi materi-materi yang saya ambil dari kesimpulan dogma Gereja Kibait yang terdapat di dalam pengakuan iman Gereja Kibait. Ada 6. Yang pertama itu pemahaman tentang Allah, kemudian pemahaman tentang Yesus Kristus, pemahaman tentang Roh Kudus, pemahaman tentang Alkitab, pemahaman tentang gereja, dan pemahaman tentang akhir zaman. Materi-materi yang ada ini, 6 pokok materi yang ada ini, kemudian itu dijelaskan atau itu dirangkum di dalam modul pembelajaran dengan model pembelajaran langsung atau pengembangan model pembelajaran langsung. Bab ketiga dari penelitian ini, metode penelitiannya yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Adapun tempat penelitian yaitu di Gereja Kibait Klasik Sangala, Tanah Toraja. Populasi dan sampelnya ada pengajar katekisasi dan ada 30 orang calon katekisan.
teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara, kemudian teknik analisis datanya. Yang pertama itu analisis hubungan, kemudian analisis kevalitan, analisis kepraktisan, dan kemudian analisis keefektifan. Tersisa waktu 5 menit. Kesimpulan, dari hasil penelitian terlihat bahwa terjadi peningkatan terhadap pemahaman katekisan tentang dasar-dasar iman Kristen dibandingkan sebelum menggunakan produk pengembangan ini, seperti data yang didapatkan penulis yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Selain itu, model pembelajaran langsung dengan pengembangan pada tahap evaluasi dan pemberian penghargaan yang diramu dalam modul pembelajaran terbukti sangat valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran katekisasi di Gereja Kibait Klasik Sangala. Keterkaitan hubungan pengembangan model pembelajaran langsung berbasis modul terhadap pemahaman dasar-dasar iman Kristen katekisan yang ditunjukkan dari perkembangan hasil belajar katekisan sangat besar, sehingga ketujuh tahap dalam pengembangan model pembelajaran langsung penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran katekisasi, sehingga dengan demikian membawa katekisan untuk memahami dasar-dasar iman Kristen. Dari penelitian ini ditemukan kebaharuan, yaitu pada pengembangan model pembelajaran langsung menjadi sebuah model yang baru dari model sebelumnya yang disampaikan oleh Trianto. Selain itu, produk yang dihasilkan berupa modul pembelajaran adalah hal yang baru juga dalam pembelajaran katekisasi di Gereja Kibait Klasik Sangala Tanah Toraja. Demikian presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada Promovendus atas presentasinya, dan saya persilakan kepada Dewan Penguji yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan T.H.J. Weisman M.Hum selaku Ketua Penguji. Terima kasih Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggar MTH. Ya, dalam pembelajaran ini kategori tes formatif, sumatif, dan sikap. Ya. Hanya saja pertama saya meneguhkan baptisan yang setelah mengikuti katekisasi hanya surat baptisan dan surat sidi, ya, tidak ada nilai dari katekisasi itu, ya. Apalagi Ibu Joyce ada hadir, dia menulis tentang kurikulum katekisasi. Jadi katekisasi itu punya kurikulum, ya. Tadi dikatakan waktunya panjang, bahkan sampai setahun belajar, tapi tidak ada itu, ya, transkripnya atau nilainya, hasilnya, ya. Hanya surat itu saja, ya. Ya, apakah memang seperti itu atau karena ini baru pas sedang mau ditawarkan? Nah, tentu ada respon, ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan, ya, respon pendeta, majelis ataupun warga jemaat mengenai model pembelajaran ini? Ya, tentunya juga ketika mau menawarkan, ya, setelah melaksanakan kurikulum atau katekisasi ini, apakah untuk baptisan atau ada gereja untuk CD, perlu juga semacam transkrip nilainya, ya. Ya, silakan. Terima kasih penguji. Mengenai transkrip nilai, memang dalam proses katekisasi di Gereja Kibait itu belum ada, ya, dan mungkin sebagian besar dari gereja-gereja yang lain juga tidak memberikan itu. Tetapi dalam penelitian saya ini ada pengembangan, yaitu evaluasi, dan dari evaluasi itu diperoleh nilai-nilai yang kemudian saya gunakan untuk mengukur pemahaman itu. Selain evaluasi formatif dan sumatif yang saya jelaskan di dalam penelitian ini, juga ada penilaian sikap yang kemudian
merupakan salah satu penilaian akhir yang menjadi ukuran pemahaman katekisan. Nah, apakah ini perlu untuk ke depan? Bagi saya itu sangat penting. Cuma apakah itu akan digunakan dalam organisasi Gereja Kibait itu masih mimpi besar. Dan saya kira harapan saya ini produk ini nanti akan digunakan di organisasi Gereja Kibait ini bukan hanya di Klasis Sanggala, tetapi Gereja Kibait secara umum. Dan jika itu diterima, maka akan ada nanti yang seperti Bapak katakan tadi semacam transkrip hasil penilaian. Karena memang pengembangan ini pada tahap evaluasi itu ada, Pak. Jadi itu masih mimpi besar saya, dan mungkin saja ke depan ini saya akan komunikasikan ke sinode apakah ini bisa digunakan secara permanen di dalam organisasi ini atau tidak. Tapi itu menjadi mimpi besar saya, produk ini bisa digunakan di dalam organisasi Gereja Kibait. Untuk sementara masih dalam sebatas hasil penelitian saja. Terima kasih itu, Pak. Ya, lalu tanggapan pendeta BPJ terhadap model ini bagaimana? Terus terang untuk badan pengurus jemaat belum ada tanggapan yang begitu signifikan. Tetapi dari pengajar-pengajar yang ada, saya kira dari hasil penelitian ini sudah jelas bahwa responnya itu baik. Untuk sementara memang belum ada follow up ya, lanjutan kepada badan pengurus majelis jemaat maupun klasis tanggapan mereka karena belum ada evaluasi untuk pengembangan produk ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman. Saya ingin melanjutkan pertanyaan. Tadi Promovendus mengatakan bahwa hasilnya sangat baik untuk kepraktisan maupun keefektifan. Tapi dalam ringkasan memang tidak terlihat, dan tentu hadirin hadir ingin juga mengetahui kalau kategori penelitian ini hasilnya sangat baik, maka yang saya ingin tanyakan begini, tadi sudah ada novelty-nya seperti apa sudah disampaikan, tetapi saya ingin Promovendus menjelaskan bagi kita pagi ini apa perbedaan yang mendasar yang terdapat pada bentuk katekisasi yang lama tentu di Gereja Kibait Klasis Sanggala dengan apa yang dikembangkan dengan model pembelajaran langsung berbasis modul. Sehingga ketika ini dijelaskan mungkin bagi semua yang hadir bisa melihat tadi disebut kategori hasilnya kan sangat baik, signifikan, tetapi coba digambarkan kepada kami seperti apa perbedaan dan seperti apa pengembangan yang bisa nampak terlihat sehingga masuk akal untuk mengatakan memang sangat efektif, sangat praktis ya, baik kepada katekisan maupun kepada katekisnya. Silakan. Terima kasih. Perbedaan yang pertama yaitu metode yang digunakan. Untuk katekisasi di Gereja Kibait, sebagaimana yang saya sampaikan dalam bab 1 yang menjadi masalah penelitian ini, bahwa metode yang digunakan itu masih sangat konvensional. Jadi masih didominasi dengan metode ceramah. Metode ceramah biasa diselingi dengan tanya jawab. Itu yang dominan dilakukan oleh pengajar katekisasi di Gereja Kibait Klasis Sanggala dan mungkin di Gereja Kibait secara umum juga. Nah, perbedaannya dengan metode ini adalah ini lebih kreatif ya. Kemudian
metode pembelajaran, model pembelajaran langsung ini sangat sistematis, dan itu merupakan hal yang baru, dan ternyata dalam penelitian ini sebuah hal yang menarik baik bagi pengajar maupun kepada katekisan, dan saya kira itu yang mempengaruhi sehingga hasil penelitian ini, pemahaman katekisan itu menjadi lebih baik. Saya kira itu yang pertama yang menjadi perbedaan mendasar. Yang kedua ya materi dalam pembelajaran katekisasi di gereja Kibait itu sudah terdapat di dalam buku bina warga gereja Kibait, tetapi itu sangat panjang, sangat banyak materinya. Kemudian saya merangkum, semacam meringkas sehingga itu lebih ringkas, sehingga waktunya yang tadi itu membutuhkan waktu sangat banyak, itu bisa diselesaikan di dalam 4 sampai 6 kali pertemuan, dan 1 kali pertemuan itu 90 menit, dan itu dalam penelitian ini sangat bisa. Jadi itu yang merupakan perbedaan dari katekisasi, pembelajaran katekisasi yang lama atau yang sedang dilaksanakan di gereja Kibait dengan metode baru yang saya tawarkan melalui penelitian ini. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Promovendus atas jawaban yang sudah diberikan. Saya kira itu jelas bagi semua yang hadir. Kita lanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan dari penguji ketiga merangkap anggota yang maha terpelajar, Bapak Dr. Yunus D.A. Lokapitang MTH. Terima kasih Ketua Bapak Dr. Robi Panggara MTH. Promovendus Saudara Marsi Bombongan Rantesalu. Saya mau bertanya kepada Promovendus. Promovendus mengambil lokasi penelitian di Klasi Sangala ya. Sepengetahuan saya Promovendus adalah dosen IAKN Kupang ya. Dan Gereja Kibait juga baru dirintis dan berdiri di Kupang. Pertanyaan saya, apakah modul ini bisa diterapkan di Gereja Kibait Kupang dengan konteks yang berbeda dengan Toraja, Klasi Sangala? Apakah bisa dapat diterapkan di sana dan juga di klasis-klasis yang lain yang berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja? Kalau ini diadopsi oleh Sinode ya, Gereja Kibait, minta penjelasan. Terima kasih Pak. Jadi model pembelajaran langsung ini di dalam di sekolah-sekolah atau pendidikan formal itu sudah hal yang biasa atau sudah hal yang umum. Jadi jika diberlakukan di berbagai tempat, saya kira itu bisa diterima. Khusus untuk di Gereja Kibait Kupang, dan itu juga menjadi sebab sehingga saya mencari lokasi penelitian di Tanah Toraja. Karena di Gereja Kibait Kupang itu jemaatnya masih kecil dan untuk calon katekisannya itu hanya 1 atau 2 orang, sehingga saya mencari lokasi penelitian yang bisa mendapatkan sampel yang lebih banyak. Dan jika di penguji tadi mengatakan dengan apa yang berbeda dengan situasi tempat dan keadaan yang berbeda dengan yang ada di Toraja, saya kira untuk Gereja Kibait yang ada di Toraja dengan yang ada di Kupang itu sama, karena sama-sama orang Toraja semua sebenarnya. Jadi itu yang menyebabkan
produk ini bisa digunakan di mana saja di dalam organisasi Gereja Kibait seandainya nanti ini bisa diadopsi oleh Gereja Kibait. Terima kasih Promovendus untuk tanggapan. Satu pertanyaan lagi Promovendus, ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ivan T.J. Wisman MHum tentang isu-isu Kristen progresif ini yang sedang berkembang di media-media online sekarang, karena Pak juga menulis tentang pokok pengajaran tentang Yesus. Bisa menjawab karena dalam Gereja Kibait dogma tentang Kristologi itu saya kira sangat jelas bertentangan dengan yang Kristen progresif itu. Jadi bisa menjawab ya? Bisa Pak. Ya, terima kasih Promovendus untuk tanggapannya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Roy Panggare MTH. Baik, terima kasih kepada penguji ketiga yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus Dialog Kapitang. Selanjutnya kepada penguji keempat sekaligus merangkap promotor yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Disilakan. Terima kasih Ketua. Saya melanjutkan saja beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, karena kita semua di sini ingin melihat hasil ya, sebuah kebaruan yang dari konvensional ke modul yang berlaku. Diharapkan Gereja Kibait akan mengadopsi itu menjadi milik gereja. Andai kata nanti setelah acara ini selesai Bapak sudah menjadi doktor, untuk dipromosikan, dipresentasikan ke tingkat sinode, berharap ketika itu diuji coba untuk tingkat sinode dan itu bisa menjadi milik Gereja Kibait, maka itu hal yang luar biasa. Sumbangan Bapak terhadap gereja. Nah, tunjukkan kepada kami modul yang Bapak sudah kembangkan. Dalam hal ini saya mau melihat bagaimana semangat, karena dikatakan hasilnya secara kepraktisan dan keefektifan sangat baik. Maka bisakah kami semua melihat dengan singkat saja bahwa modul itu khusus dalam kaitannya di dua bagian yang dikembangkan, yaitu evaluasi dan pemberian penghargaan, supaya kita semua bisa melihat bahwa memang ada seperti itu. Bisakah? Terima kasih Bu. Seperti Bapak bahwa ketika kami dimintai materi untuk dipresentasikan ini, itu hanya dimintai PowerPoint dan laptop yang digunakan hari ini adalah laptop kampus dan kami tidak membawa laptop lagi. Tapi kalau bisa saya jelaskan sedikit bahwa di dalam setiap materi atau setiap pokok bahasan itu nanti akan dipresentasikan dengan 7 tahap ini. Jadi materi tentang Allah itu dipresentasikan dengan 7 tahap ini dengan porsi yang sama. Demikian dengan materi-materi yang lain. Kemudian kalau kita fokus ke dua pengembangan ini, evaluasi dan pemberian penghargaan, ternyata hasilnya cukup baik. Dari hasil rata-rata untuk evaluasi itu ternyata nilainya pada skala Likert itu 4,8. Itu kriteria sangat baik dan itu menjadi nilai yang paling tinggi dari 7 tahap ini. Kemudian untuk tahap pemberian penghargaan itu juga memiliki nilai yang sangat baik, yaitu 4,72 dalam skala Likert. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang modul ini secara singkat. Baik, terima kasih. Saya berharap kita semua bisa melihat, karena siapa tahu melalui presentasi ini bukan hanya Gereja Kibait yang akan mengadop,
Tetapi gereja-gereja lain ketika mau melihat satu modul yang bisa ditunjukkan. Bolehkah berikan contoh saya? Salah satu bukti atau dalam Bapak pasti menyusun itu dan melakukan dalam satu pembelajaran tentang materi dasar-dasar iman itu, bagaimana contoh dalam pelaksanaannya tentang memberi penghargaan itu seperti apa? Yang untuk tahap pemberian penghargaan, ada beberapa jenis penghargaan yang digunakan. Yang pertama itu melalui verbal, bisa dengan pujian, kemudian bisa dengan pemberian tepuk tangan, itu juga merupakan penghargaan bagi setiap katekisat, dan juga bisa dengan denda. Jadi kita bisa memberikan sesuatu untuk katekisat yang tidak berprestasi di dalam kelas. Saya kira itu pemberian penghargaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari penguji keempat merangkap kopromotor kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarjerian Hana. Kami silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik kepada Promovendus Marsi Bobolan Artisal. Pertanyaan saya adalah, siapa nanti yang akan melaksanakan bimbingan ini atau pengajaran-pengajaran ini? Nanti diharapkan di gereja di Bali kira-kira siapa saja yang akan mengajar? Baik Ibu, selama ini yang serahkan pengajaran itu adalah gembala yang ada di gereja-gereja. Gembala ya. Karena kelebihan Bapak adalah evaluasi dan penghargaan. Jadi saya mengalah ke evaluasi. Ada 7 pokok. 7 pokok tadi dievaluasi itu kan kita harus mengevaluasi kognitif, afektif, psikomotor dengan tingkat-tingkat kesulitan. Kalau sudah SMA berarti dia menggunakan C berapa, A berapa, dan P berapa. Karena kalau ini untuk gembala berarti gembala juga perlu pelatihan. Atau ini langsung dikasih tanpa pengajar akan diberitahukan bahwa kalau Bapak sudah dosen, jadi Bapak tahu itu untuk uji, cara menguji. Apa ke depannya? Apakah itu tetap diberikan oleh Bapak atau bagaimana? Saya kira ini masih menjadi harapan saya bahwa produk ini bisa diterima di gereja lain. Dan ketika ini diterima, maka tentu saja akan ada pelatihan bagi pengajar, karena di gereja kita gembala-gembala itu atau pendeta itu latar belakangnya itu di atas 90%, hampir 100% itu adalah orang teologi. Jadi pengajaran untuk pengajaran itu tentu masih butuh pelatihan. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti masih ada
Baik, terima kasih kepada penguji kelima merangkap ko-promotor yang maha terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana. Terima kasih juga kepada Promovendus atas presentasi dan juga tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan Dewan Penguji. Boleh diberi aplaus. Silakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Promovendus James Jura, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Sementara mempersiapkan diri, saya akan membacakan berita acara ujian promosi doktor pada hari ini, Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 10.14 menit WITA bertempat di Chapel STFT Jafrai Makassar diadakan ujian promosi disertasi untuk saudara Demsi Jura. NPM 200161099. Program Doktor Teologi, konsentrasi minor, mayor, teologi praktika, konsentrasi minor, pendidikan agama Kristen. Judul disertasi, eksistensi soteriologi Kristen di tengah perkembangan teologi religionum dan implikasinya bagi sikap keimanan guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMA Negeri Wilayah Jakarta Utara. Dengan komposisi penguji sebagai berikut. Pertama, yang maha terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana selaku Ketua Dewan Penguji. Yang kedua, yang maha terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH merangkap anggota. Yang ketiga, yang maha terpelajar Bapak Dr. Yunus Dialo Kapitang merangkap anggota. Yang keempat, yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan TH Wesman M. Hum selaku penguji promotor. Dan yang kelima, yang maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku penguji ko-promotor. Dengan demikian saya beri kesempatan kepada Promovendus Demsi Jura untuk menyampaikan presentasi ringkasan disertasinya dalam waktu 15 menit. Juga kepada saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, tamu undangan dan hadir di sidang promosi dan wisuda Doktor Teologi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian riset saya yang berjudul Eksistensi Soteriologi Kristen di tengah perkembangan dan implikasinya bagi sikap
bagaimana mendiskusikan, analisis dan mensintesakan perbedaan pendapat internal dalam kajian sosiologi Kristen. Kemudian bagaimana analisis perkembangan teologi agama-agama yang sekiranya bisa mengancam keberadaan sosiologi Kristen, dan kemudian bagaimana sikap keimanan guru agama Kristen dan filosofi di SMA Negeri Jakarta. Kemudian tujuan yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan perbedaan doktrin itu, kemudian menganalisis perkembangan dan menentukan sikap. Ada 3 hal yang didiskusikan di dalam penelitian ini, yaitu sosiologi Kristen, teologi agama-agama, dan sikap keimanan para guru. Ditemukan bahwa dalam sosiologi Kristen ada sejumlah perbedaan yang kemudian dalam bab itu saya mengatakannya ada universalisme, ada kalvinisme, ada Arminianisme, dan ada Hegelianisme. Dan kemudian setelah dianalisis, sebenarnya mereka punya tujuan yang sama, hanya beda pada pola dan metode pendidikannya. Sehingga kalau ketemu di universalisme, Calvin misalnya, yang satu mengatakan semua orang pada akhirnya akan diselamatkan, sementara Calvinis mengatakan ada perbedaan, yaitu kaum pilihan. Lalu kemudian perbedaan tajam dengan Arminianisme, yang mengatakan bebas sampai ke Kristus ramai saya ini tidak dibahas. Nah, jadi perbedaan itu ditemukan bahwa memang ada perbedaan, tetapi mereka mengatakan pada tujuannya yang sama. Itulah sebabnya di dalam kekristenan karena masalah hermeneutika muncullah berbagai macam aliran-aliran yang menarik untuk dikaji. Teologi agama-agama ada karena masing-masing agama punya teologinya masing-masing. Dan itulah sebabnya doktrin sosiologi yang menjadi fokus disertasi ini mencoba untuk mengangkat isu sosiologi agama-agama. Di situ saya angkat tentang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik. Ada program progres perkembangan ini diperkirakan sekitar tahun 2045 tidak terlalu beda Muslim yang tapi untuk Indonesia kita punya data besar Islam sementara Kristen khususnya Protestan hanya 6,9%. Apa masalahnya? Adalah ketika krisis guru-guru agama Kristen yang terjadi di sekolah-sekolah negeri mengakibatkan banyak anak-anak Kristen tidak memperoleh pendidikan sesuai dengan agamanya. Itulah sebabnya setelah ada surat atau ada undang-undang Sisnas sudah mulai dilakukan, tetapi ada kebingungan juga para guru kakak kita karena ada penambahan budi pekerti. Itulah yang menjadi kebingungan bagi mereka. Pada satu sisi ditemukan mereka wajib atau punya panggilan untuk menyampaikan keimanan Kristennya, tapi di satu sisi mereka sebagai asn juga punya kewajiban yang untuk tanda petik tidak dilanggar. Oleh karena itu dilakukan penelitian dan akhirnya metodenya kami gunakan kualitatif testing. Kemudian ada juga penambahan FGD di 2012. Lalu ada temuan pada tempat temuan untuk perbedaan sosiologi Kristen itu ditemukan bahwa ternyata beberapa guru dari jumlah yang kami wawancarai 10 orang itu ditemukan ada beberapa yang tidak terlalu paham tentang sosiologi. Kemudian pengajaran mereka cukup baik, cukup oke. Mereka yakini bahwa keselamatan Kristen itu belum Kristus. Tetapi ada perbedaan yang tadi saya katakan tentang keyakinan dogma
soteriologinya agama Kristen dengan soteriologi agama lain. Sementara temuan pada masalah ketiga tentang sikap keimanan, maka mereka mengatakan bahwa pelajaran pendidikan agama Kristen dan seperti di lingkungan SMA Negeri Wilayah Jakarta Utara adalah wajib. Kemudian ditemukan bahwa kurikulum dalam mata pelajaran agama Kristen menurut mereka sebenarnya sudah berisi keyakinan iman serta aplikasi nyata dalam bidang etika kehidupan keseharian. Saya sudah membaca pelajarannya itu dan memang ditemukan hal yang sama. Kemudian kebanyakan informator berpendapat kurikulum pendidikan agama Kristen itu sudah sewajarnya untuk mengisyaratkan Yesus sebagai sentral dan utama serta juru selamat bagi umat manusia. Ditemukan juga bahwa mata pelajaran agama Kristen dan liberty itu mendesak untuk diajarkan karena dianggap dapat membentuk kepribadian seseorang, membangun jati diri, serta memberi dampak kepada sesama umat manusia. Ditemukan juga bahwa sebagian besar para guru mengajarkan hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Kalau tidak salah hanya satu, yaitu ini. Tapi dari 9. Kemudian juga ditemukan bahwa alasan untuk menghargai keyakinan iman orang lain bukan berarti tidak memberitakan Injil. Yang diperlukan adalah kebijaksanaan. Itu yang mereka inginkan. Kemudian poin 7 ditemukan bahwa kebaikan bangsa Kristen yang bertanggung jawab itu adalah hal yang wajib nyata dalam kehidupan sosial Kristen. Yang terakhir adalah bagaimana kegiatan Kristen di sekolah tidak dianggap sebagai tindakan kristenisasi. Oleh karena itu mereka perlu melakukan hal yang sangat wajib. Tapi ada hal yang saya temukan ketika berkomunikasi dengan para kepala sekolah. Sebenarnya pelajaran agama Kristen dengan kegiatan-kegiatannya oleh sekolah negeri di Jakarta Utara itu sudah diakomodir dengan baik. Bahkan pada waktu saya melakukan FGD di sana, kepala sekolahnya hadir untuk mendengarkan. Kesimpulan yang ditemukan dari tiga hal itu, pertama adalah adanya perbedaan pendapat dari pembicaraan seluruh Kristen, tapi tujuannya satu pada keyakinan, yaitu intisari pengajarannya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2 menit lagi. Yang kedua adalah perkembangan teologi hidup itu ada dan cukup kuat, tapi perbedaan dasarnya dengan kita sangat jelas. Dan yang ketiga ditemukan beberapa hal yang akhirnya baik untuk disampaikan. Yang pertama adalah wajib pelajaran agama Kristen itu. Yang kedua adalah keselamatan yang menurut Kristus. Kemudian menghargai keyakinan orang, iman orang, tapi harus tetap memberitakan Injil, saksi, lalu perlu jadi teladan. Dan saran yang disampaikan kasih adalah perlunya membuat rumusan yang sederhana tentang soteriologi supaya tidak membingungkan. Kemudian guru-guru, para pendeta juga orang tua perlu berhati-hati dalam ajaran yang memiliki pengaruh bagi perkembangan teologi. Dan kemudian guru-guru perlu sikap yang jelas. Dan yang terakhir adalah bagi para pendidik dapat melakukan kelanjutan, mungkin kuantitatif atau misalnya karena saya memakai pendekatan kualitatif. Demikian Pak. Baik, terima kasih kepada Prof. Vendus atas presentasinya. Dan selanjutnya, persilakan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dimulai dengan Ketua Dewan Penguji yang maha terpelajar Ibu Dr. Sarce Rianhana MTH.
betul yang dikatakan bahwa kemungkinan besar pelajaran agama Kristen itu akan dilakukan oleh saya belum. Bukan semua agama Kristen, semua agama. Iya, iya. Kayaknya belum juga, Bu. Karena sebagai contoh, misalnya ketika Mas Menteri menghapus kegiatan pramuka, itu kan ribut di Bapak. Nah, artinya memang masih jauh sampai ke sana. Tetapi persiapannya bisa kita lakukan. Saya sudah menulis buku soteriologi 2 biji, dan saya kira itu salah satu referensi banyak guru-guru menggunakan buku itu. Kemudian beberapa diskusi-diskusi yang kami lakukan bersama teman-teman dosen, dan juga tujuannya memang untuk arah sana. Saya pernah menjadi guru agama selama 5 tahun dan pernah terlibat juga di dalam penyusunan materi-materi itu. Jadi intinya sampai hari ini sebenarnya pelajaran agama Kristen itu sudah diantisipasi dan ada lembaga gereja yang cukup berpengaruh, mereka terlibat memegang penyusunan itu begini. Ada juga organisasi lain dan lebih lain. Mereka sangat kuat terlibat di sana. Sehingga menurut saya persiapan-persiapan ini sudah ada. Cuma dari apa yang kami dapatkan dalam penelitian di lapangan, ternyata memang ada yang tidak paham atau belum paham. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan sekolahnya. Barangkali ini lebih baik direkomendasi sebagai penelitian dan pengembangan. Kenapa sampai ada seperti itu? Demikian. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari kita utara. Penelitian ini tidak kronologis seperti yang Bapak katakan karena ada isu seperti itu. Terima kasih untuk jawaban Bapak Yus. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarjarian Hana. Saya ingin melanjutkan dengan bertanya juga. Jadi ini topik yang diangkat adalah eksistensi soteriologi Kristen di tengah perkembangan teologi religionum. Nah, tentu dengan memberikan informasi tentang posisi kemajemukan agama di Indonesia tadi, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, mengingat ada juga unsur-unsur fanatisme yang kemudian menjadi sikap-sikap radikalisme agama, termasuk radikalisme agama. Nah, tetapi juga ada semangat yang menyertai itu yang disebut moderasi sebagai pengimbang. Tetapi dalam pelaksanaannya memang juga ada tantangan saja. Nah, untuk lokasi penelitian Jakarta, kebetulan saya bukan orang Jakarta, Pak Demsi saya orang Makassar saja. Jadi terkait penelitian ini, dan tadi ada termasuk guru juga ada yang ternyata ada satu yang ragu-ragu, oke. Tapi itu sudah memberi data. Tetapi ini yang saya mau tanya terkait siswa. Dengan situasi kemajemukan di mana posisi Kristen katakanlah begitu, termasuk soteriologinya menjadi kelompok minoritas. Meskipun seharusnya kita tidak pakai kata-kata itu. Tetapi bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan eksistensi soteriologi yang dimaksud. Sekalipun mereka ada di lingkungan sekolah yang memang mayoritas dari kelompok lain. Dan seperti apa dampak pengajaran agama Kristen, karena ini terkait dari penguji pertama bahwa ada juga isu mau dihilangkan. Seperti apa dampak pengajaran agama Kristen yang dihadirkan di sekolah memberikan keyakinan yang saya tanyakan di pertanyaan pertama. Silakan.
Di sejumlah sekolah negeri yang saya temukan sebetulnya ada alat ke sana, cuma sudah mulai malu-malu dalam arti takut ketahuan bahwa ada tindakan seperti itu. Kalau menurut Alan Grace, dia mengatakan sikap kebenaran satu agama kalau dibawa kepada publik itu akan menjadi besar. Karena saya bilang, klaim itu adalah persoalan besar masyarakat. Kalau Samuel Huntington bilang ada dua yang akan berperang, Barat dan Timur. Barat adalah negara-negara Eropa atau Islam untuk diidentikan dengan Muslim. Jadi tiga orang ini saja sudah membuat prediksi akan masalah. Sehingga yang perlu dilakukan menurut saya adalah bagaimana meminimalisir setiap potensi konflik yang ada. Kementerian Agama sudah mempopulerkan zamannya Menteri Agama tentang moderasi agama. Saya punya artikel moderasi agama di banyak. Tapi dengan adanya satu tokoh, saya kira ini perlu direkomendasikan. Namanya Hans Kuhn. Dia mengatakan global ethic. Jadi beragama dengan cara yang terlalu jauh, wilayah privat di bawah wilayah publik itu bermasalah menurut dia. Tetapi kita bisa membawa komunikasi antar umat beragama itu melalui etika. Nah, sehingga dia mengusulkan namanya global etika dunia yang perlu disampaikan. Nah, menurut saya ini pula harusnya dipromosikan atau disampaikan baik kepada para ibu maupun kepada para murid. Saya punya data Pak, pada waktu kami menyampaikan data ini di Kementerian Agama. Menarik Pak, 14%. Dia bilang dia bisa mengolah hanya berbeda. Kementerian Pertahanan 11%. Pertahanan berapa? Nah, jadi memang ini sangat berat sekali kondisinya berat. Sehingga menurut saya alangkah baiknya selain ada gerakan dari komunikasi beragama disampaikan kepada seluruh masyarakat, sekarang levelnya kepada guru agama, nanti akan turun sampai ke anak-anak, para siswa. Saya kira masuk lagi ke universitas dari global ethic juga kalau mau disampaikan. Sebab kalau hanya bicara dari agama jalan tenang, ya udah kalau apa? Kalau dikasih penelitian ini, mereka bilang perlu bijaksana, karena mereka juga para guru mengatakan kami seorang Kristen, kami tidak mau doktrin kami diganggu, kami seorang Kristen, tetapi mereka mengatakan supaya tidak ada masalah atau sentuhan dengan yang lain, maka mereka mengatakan perlu bijaksana yang sebenarnya kalau mau diikuti dilakukan itu beberapa moderasi agama yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian. Baik, terima kasih Promovendus. Saya rasa cukup untuk saya. Kita lanjutkan dengan penguji ketiga merangkap anggota yang maha terpelajar Bapak Dr. Yunus D. Alo Kapitang. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Dr. Roy Panggara MTH, Promovendus DMC Jura. Yang saya mau tanyakan Pak, sebenarnya sudah dijelaskan, tapi dalam saran yang Pak tulis ada tanggung jawab serta panggilan guru ya sebagai pelayan yang memberitakan Injil. Apa penulis memberikan masukan? Ada istilah memberitakan Injil ramah lingkungan Pak. Memberitakan Injil secara ramah lingkungan sehingga tidak disebut sebagai isu kristenisasi atau pencemaran agama. Mohon penjelasan Promovendus Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang saya hormati, yang maha terpelajar, Bapak Dr. Yunus Lau Kapitang. Di Jakarta baru saja heboh seorang pendeta yang menyampaikan
sesuatu menyinggung agama seseorang, yang bersangkutan kemudian dipanggil, kemudian menjadi bahan diskusi. Nah, lalu menjadi bahan diskusi muncullah satu pertanyaan, apakah itu masuk kepada tidak ramah lingkungan, begitu kira-kira kan? Karena orang lain tersinggung. Nah, kalau dilihat seperti biasa itu wilayah privat dia, di dalam lingkungan gereja dia sampaikan. Sehingga harusnya yang jadi persoalan siapa yang mengeluarkan video itu, karena itu bisa kena undang-undang ITE. Tetapi menurut saya hal itu pun tidak bijak, sebab bagaimanapun kita tidak usahlah sampai ke sana, terlalu jauh ke sana. Bahwa kita pernah belajar ilmu-ilmu itu kan wajar ya, di dunia pendidikan kita belajar. Nah, saya justru mendapat informasi baru, bahkan mendapat insight baru dari Bapak tentang ramah lingkungan ini. Artinya bagaimana kita dengan orang itu tidak perlu ribut, tapi tetap menjaga dan punya keyakinan dengan diri kita terhadap keyakinan iman kita. Saya pikir tadi Bapak mau nanya tentang usul Bapak ketika Bapak mengusulkan tentang pengakuan iman rasuli yang harus saya sampaikan. Tapi ini yang disampaikan. Intinya begini Pak, alangkah baiknya para guru betul-betul pada satu sisi dia memberikan respek kepada orang lain atau guru lain yang punya keyakinan yang berbeda dengan dirinya, tanpa harus dia mengabaikan apa yang harus dia yakini. Misalnya seperti dalam pertemuan umum, kalau saya diminta menyampaikan doa, saya akan permisi. Saya akan mengatakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya secara Kristen. Jadi pada satu sisi memberi penghargaan kepada lingkungan bahwa kita menghargai mereka dengan perbedaan-perbedaannya, tapi satu sisi tidak mengurangkan bahwa kita seorang Kristen untuk menyampaikan itu. Demikian Pak. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi mungkin ini penginjilan inkarnasi ya, seperti Tuhan Yesus jadi ramah terhadap lingkungan. Nah, itu mungkin hikmat Pak ya, hikmat yang tadi dibilang, hikmat tadi itu. Memang Pak tidak menjelaskan tentang Kristen progresif yang sedang diperbincangkan. Apakah ini juga merupakan ancaman eksistensi soteriologi Kristen? Mohon tanggapan dari Promovendus. Saya tidak terlalu heran dengan isu itu, tapi kalau di kami, khususnya saya malah tidak mau membahas itu, karena itu kan pasti bukan Kristen. Mereka menggunakan kata Kristen supaya mereka punya masa, dan kemudian mereka bisa memahami lebih jauh. Tapi izinkan saya menjelaskan apa yang mereka yakini. Sebenarnya mereka sudah ambil dari, mana tadi? Jadi kalau kita belajar jauh sekali tentang ini, kalau kita belajar teologi, tiang teologi Kristen, khususnya soteriologi kan paling tidak cuma 3, yaitu universalisme, Calvinisme, dan Arminianisme. Kita nggak bicara Katolik dan nggak bicara lain, 3 ini aja dulu. Nah lalu kemudian Kristen progresif dari mana? Menurut saya dia mulai dari Calvinisme. Nah Calvinisme kemudian dia turun menjadi Ultra Calvinin. Ultra Calvin ini dia turun lagi kemudian diterjemahkan Hyper Grace. Nah Hyper Grace yang model baru menurut saya yaitulah Kristen progresif. Hyper Grace pada waktu saya menulis ini sudah mulai tenggelam isunya. Tapi ketika sudah persiapan untuk mau ujian diganti dengan Kristen progresif. Jadi menurut saya harusnya gereja tidak usah menanggapi Kristen progresif. Karena kalau kita tanggapi kita kasih dia ruang. Buat apa kasih dia ruang? Mendingan kita bicara saja tentang kita. Nah apakah kita tidak tahu? Saya kira tahu. Contoh yang paling klasik aja. Karl Rahner itu pernah mengatakan Kristen anonim. Artinya begini, maafkan kalau saya sebut, Mother Teresa bisa nggak masuk surga dengan perilakunya? Nah itulah kira-kira yang diangkat oleh Kristen progresif.
Jadi tidak melihat eksistensi soteriologinya, tapi yang mereka lihat adalah tanda petik buah-buah yang bisa diperhatikan, etikanya, hal-hal yang menurut mereka muncul ke depan. Sehingga kalau ada yang mengatakan orang yang begitu baik dan dia tidak terlalu paham saya tentang Kristen progresif, tapi intinya seperti itu yang saya paham. Demikian. Terima kasih untuk tanggapan dari Romo Pendus. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji yang Maha Terpelajar, Bapak Dr. Roy Panggara, MTH. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada penguji keempat, merangkap promotor yang Maha Terpelajar, Bapak Dr. Ivan THJ Weisman M.Hum. Ya, terima kasih Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara, MTH. Pada masa kolonial ya, Belanda, para misionaris ketika memberitakan Injil diingatkan supaya jangan sampai timbul konflik dengan penduduk pribumi. Ya, kalau sampai timbul konflik mereka akan diusir. Ya. Tapi tidak banyak, ya tidak sedikit para misionaris itu ya tetap ya menghadapi resiko ya harus diusir ataupun berkonflik ya dengan pribumi demi memberitakan Injil. Sekarang kita juga diminta bagaimana memberitakan Injil dengan teologi agama-agama, dengan moderasi beragama agar supaya jangan timbul konflik. Ya. Sementara ada kelompok radikal, kelompok intoleran, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan yang berbeda dengan mereka, gitu ya. Lalu kita diminta untuk bersikap moderasi. Ya. Dan disertasi ini menyebut ini ancaman, ya. Dengan sikap ini mengancam soteriologi Kristen, mengancam sikap keimanan guru-guru. Sejak Yesus para rasul pemberitaan Injil tidak pernah tidak konflik. Ya. Selalu saja mereka mengalami penganiayaan. Ya. Lalu kita mau memberitakan Injil tapi tidak mau menerima risiko konflik, penganiayaan, penderitaan dan penjara. Ya. Apakah itu memang pemberitaan Injil? Ya. Kalau tidak siap mau memberitakan ini tapi tidak mau timbul konflik. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa sikap? Kalau di sini sikap keimanan, tapi yang saya ingin sikap guru-guru ini yang ASN, karena ASN tidak mungkin untuk ya seperti para rasul itu, para misionaris pada zaman kolonial yang siap menerima risiko konflik. Ya bagaimana sikap mereka dengan tuntutan ini, teologi religium, moderasi beragama, ya, demi tidak timbulnya konflik, ya, di sekolah, di masyarakat, ya, supaya semuanya bisa adem. Sementara yang dihadapi ini banyak juga yang intoleran. Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati, yang Maha Terpelajar, Bapak Dr. Ivan Weisman. Pada waktu melakukan penelitian ini, ada wawancara yang kami lakukan tapi sudah di luar daftar pertanyaan. Ada 2 guru yang berperan sebagai ketua MGMP. MGMP itu singkatan MG, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi MGMP PAK. Ada 1 yang menjadi pengawas. Jadi mereka memang diutus oleh kepala kementerian untuk mendampingi saya, untuk mewawancarai. Memang ada etika yang kami tanda tangani, tidak mencantumkan nama, hanya memberikan inisial saja. Nah lalu kemudian setelah sudah selesai wawancara, ada beberapa kali kami datang, dan kemudian
ada satu keluhan dari ketua MGMP ini, karena beliau kalau ada guru tanda petik bermasalah, dialah kira-kira yang pertama yang akan dipegang oleh kementerian, itulah kira-kira. Sebenarnya bukan untuk dihukum, tidak, tapi kenapa bisa begitu, kenapa bisa begitu. Nah, yang saya temukan dari wawancara itu, kasus 1 sampai 2 guru itu, justru bukan di bidang sikap keimanan ini, Pak. Tapi lebih kepada perilaku para guru yang tidak tahan emosi. Misalnya, anak-anak disuruh kumpul untuk pembinaan kerohanian, mereka masih main basket, masih ini. Ah, itu gurunya nggak tahan, langsung ditempeleng tuh anak. Nah, itu masuk kasus dia. Guru ini masuk kasus. Lalu saya tanya juga, ada nggak kasus-kasus lain yang berkaitan dengan apa yang Bapak tanyakan tadi? Nampaknya tidak ada, Pak. Tidak ada kasus itu. Nah, kemudian ketika saya mengunjungi satu sekolah untuk memberi materi di sana, bahkan saya temukan yang pernah berpikir, ini kayaknya agak ekstremis nih, ini kayaknya agak radikal ini. Karena kelihatan, Pak, dari cara, kalau di sekolah-sekolah di sana, kita nggak bisa menutup. Begitu kita masuk, pasti assalamualaikum. Pasti. Karena mungkin mereka mayoritas. Tetapi sikap para guru-guru yang saya temukan, kebanyakan, Pak, itu sudah sangat toleran. Guru-guru muslim, walaupun mereka yang kepala sekolah kemarin saya temukan tuh, dia berjilbab, dan dia katakan kepada saya langsung, kapan ya kalau Anda datang, Anda ngajarin kami tentang moderasi beragama, karena kami juga masih kurang. Nah, dia mengakui itu, Pak. Nah, jadi satu sisi saya mungkin salah informasi, saya pikir oh ini agak radikal nih, ini agak radikal, kita pemahamannya begitu. Padahal yang saya temukan tidak seperti itu. Lalu saya tanya kepada kepala sekolah, kalau ibu temukan ada guru mau Kristen atau Muslim melakukan tindakan yang ya sekiranya itu masuk kategori lah pengkafir-kafiran, dia katakan kami ada hukumnya, siapapun dia, ASN itu ada aturannya. Nah, jadi mungkin kalau kita temukan kasus itu barangkali tidak terkontrol, Pak. Tapi kalau dia hierarkinya dari negaranya sudah tidak seperti itu lagi. Nah, itu yang saya temukan. Termasuk para guru-guru Kristen, justru mereka ngajak anaknya ke gereja mereka masing-masing, mungkin untuk tambah domba ya. Jadi dia tidak mengkafir-kafirkan juga, tapi kira-kira diajak kamu ke saya aja, bergereja dengan saya. Itu yang terjadi. Nah, itu menurut saya belum kategori pelanggaran menurut saya, karena masih ajak orang ke gereja. Nah, tetapi yang kebanyakan memang terjadi adalah lebih kepada etik, yaitu ketika gurunya tidak bisa menahan emosi, anaknya nakal, itu langsung dipukul atau langsung dikata-katain yang kasar. Tapi ada MGMP yang memang mereka pegang. Di Jakarta Utara itu ada beberapa sekolah negeri yang masuk kategori sekolah elit. Artinya sekolah yang memang favorit. Pada waktu penelitian sayang sudah libur, Pak, sehingga saya tidak banyak menemukan data. Dan fokus kedua kan hanya kepada guru. Tetapi beberapa yang saya sempat hadir adalah kegiatan. Memang orang Kristen kecil, sehingga mereka kalau ibadahnya di ruangan sendiri. Orang Islam besar, ibadahnya di lapangan basket. Itu aja bedanya. Tetapi jalan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan itu jalan. Nah, lalu muncul persoalan, kalau begitu lebih kepada siapa bermasalah? Menurut saya lebih kepada gurunya, karena takut dia salah, takut dia melangkahnya kurang tepat, itu aja. Karena mereka, Pak, untuk diangkat sebagai guru itu setengah mati. Itu ada namanya, saya lupa namanya, guru tapi dengan kontrak. Apa itu? Saya lupa istilah itu. Artinya mereka nggak akan dapat pensiun. P3K ya. Nah, P3K, Pak. Jadi waktu saya datang ke sana itu lagi banjir-banjirnya guru kena P3K. Jadi mereka yang tadinya pakai batik, yang tidak punya masa depan, sekarang sudah pakai burung Garuda dan lambang DKI, Pak. Yang saya tahu mereka punya tunjangan itu lebih besar dari honor yang mereka terima, dan bangga sekali mereka. Nah, saya kira mereka juga nggak berani bilang harus Kristen, karena bisa dikeluarkan itu. Nah, itu.
Karena memang susah sekali Pak, untuk jadi guru itu kesian sekali, susah banget. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penguji kelima merangkap kopromotor kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini. Kami silahkan. Terima kasih Ketua. Saya melanjutkan pertanyaannya. Di dalam kesimpulan yang Promovendus temukan, ada beberapa hal yang menjadi sikap guru, dan salah satunya adalah pada mata pelajaran Pak dan Budi Pekerti itu adalah mata pelajaran yang penting dan mendesak untuk diajarkan kepada para siswa, karena hal tersebut menjadi dasar pembentukan kepribadian dan pertumbuhan iman siswa sejak dini. Nah, ketika ini menjadi satu kesimpulan, maka pertanyaannya kira-kira bagaimana dengan kurikulum kita? Apakah mulai dikatakan sejak dini itu berarti apakah itu pada TK, pada SD, yang di mana kurikulum itu apakah ada pengajaran tentang soteriologi yang terus-menerus diberikan kepada siswa? Lalu andai kata, karena menurut yang saya amati tidak banyak, atau mungkin dalam satu semester itu bicara tentang soteriologi itu hanya satu atau kadang-kadang satu pun tidak terlalu jelas dan masih agak dikaburi dengan banyak, misalnya mujizat dan seterusnya tentang Yesus yang melakukan mujizat. Tapi yang mengatakan Yesus juru selamat dan satu-satunya keselamatan itu nampaknya tidak dari usia dini. Dan Bapak menjelaskan dalam kesimpulan untuk mendesak diajarkan dari usia dini. Pertanyaannya, apa yang bisa dikerjakan sebagai Promovendus yang sebentar lagi akan menyandang gelar doktor untuk pendidikan agama Kristen, dan Bapak berdomisili langsung di Jakarta, Bapak punya akses besar untuk masuk di kementerian dan seterusnya. Secara praktis, apa yang bisa Bapak kerjakan untuk mewujudkan kesimpulan ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini. Prosesnya itu ada proses yang sifatnya sistematik. Jadi misalnya untuk SD dia mulai pengenalan dasar-dasar. Usia dini masa kurikulum yang ada saat ini sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Hanya saja ada penambahan-penambahan yang menyangkut budi pekerti itu. Padahal teori budi pekerti dengan teori agama itu kan dua hal yang berbeda. Sehingga ini salah satu yang saya berkali-kali sampaikan kalau saya diminta menjadi narasumber di kementerian. Selalu saya katakan harus dibedakan. Agama tentang iman, budi pekerti tentang etika. Nah itu ya selalu saya katakan begitu. Tetapi tidak bisa juga diminta segera berubah, karena kan ada tim yang memang merumuskan itu. Nah, perumusan-perumusan tim itu yang saya sesali adalah background pendidikan Kristennya tidak terbaca. Kebanyakan mereka adalah sarjana teologi atau orang yang mau belajar. Sementara yang ahli dalam bidang pendidikan Kristen itu saya amati hampir tidak terlalu nampak. Nah, sehingga saya katakan kenapa ini penting disampaikan. Pertama, untuk sistematika pembahasan. Jadi kalau dari SD ditanamkan dengan dasar-dasar keimanan Kristen, di dalamnya tentu ada soteriologi. Lalu ke SMP, tinggal kita masukkan aplikasi daripada soteriologi itu. Lalu yang terakhir ke SMA dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi dasar, Bu, kenapa saya mengusulkan seperti itu. Dan kemudian dari pihak kementerian khususnya yang membantu saya ini, mereka mengatakan ya silakan Bapak sampaikan sebagai satu usulan, tapi mereka meminta dibuat naskah akademik supaya bisa. Nah, beberapa teman saya ada di tim itu, dan mereka katakan sebenarnya mereka ingin melakukan perubahan itu, tanda petik untuk menambah beban pengajaran dogmatik Kristen itu, karena mereka berasumsikan di gereja kebanyakan yang mendapat pelajaran sekolah minggu kan anak-anak saja.
Sementara remaja sudah tidak masuk pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, sehingga mereka berharap dengan adanya itu dikembangkan di lingkungan sekolah, pengajaran doktrin ini akan terus berjalan dengan baik. Demikian. Ya, kami berharap sesudah ini ada langkah praktis yang lebih jelas untuk pengembangan kurikulum di sekolah ketika Tuhan mengizinkan Bapak ada di sana dengan teman-teman, dan juga saran saya seperti yang disarankan di sini kepada para pendeta dan guru agama, mungkin itu bisa menjadi pilihan yang wajib untuk dikerjakan, pilihan tetapi wajib untuk dikerjakan oleh gereja dan guru-guru sekolah minggu untuk menanamkan nilai-nilai soteriologi yang mungkin bisa menjadi masukan untuk disarankan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Penguji dan juga terima kasih kepada Promovendus Bapak DMC Jura yang sudah memberikan tanggapan dan presentasinya. Disilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Mari beri aplaus. Promovenda Wahyu Rita Wulandari disilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Beri semangat Bapak Ibu. Ya, tentu bukan karena saya adalah promotor, tapi ini juga adalah sebuah kebanggaan tersendiri karena paling tidak sesuai dengan peraturan pemerintah ada keterwakilan. Jadi paling tidak dari 4 orang yang dipromosi dan diwisuda hari ini ada 1 keterwakilan kaum hawa, ya kan? Jadi ini menarik juga. Sambil mempersiapkan diri, saya membacakan berita acara. Ujian promosi doktor pada hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 11.07 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Chapel STFT Jafrai Makassar diadakan ujian promosi disertasi untuk saudari Wahyu Rita Wulandari NPM 210161115 program Doktor Teologi konsentrasi mayor Teologi Praktika konsentrasi minor Teologi Biblika. Judul disertasi makna kata Hevel suatu kajian eksegesis Yahudi Pardes terhadap kitab pengkhotbah dan implikasinya terhadap kehidupan Kristen. Dengan komposisi penguji sebagai berikut. Pertama, yang maha terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Lokapitang sebagai penguji pertama merangkap ketua. Kedua, yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan T.H. J. Weisman M.Hum sebagai penguji kedua merangkap anggota. Ketiga, Ibu Dr. yang maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH merangkap anggota. Yang keempat, Dr. Robi Panggara merangkap promotor. Dan yang kelima, yang maha terpelajar Bapak Christopher James Luthi PhD merangkap penguji ko-promotor. Dengan demikian maka saya persilakan kepada Promovenda Wahyu Rita Wulandari untuk menyampaikan presentasi ringkasan disertasi dalam waktu 15 menit. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus Laukapitang, yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Bapak Ivan Weisman M.Hum, yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH, yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Bapak Robi Panggara MTH, yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Christopher James Luthi PhD. Ya, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan para undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi dan wisuda doktor teologi hari ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Makna Kata Hevel
dalam kajian eksegesis Yahudi Pardes terhadap kitab Pengkhotbah dan implikasinya terhadap kehidupan Kristen. Havel Havelim, Amar Kohelet, Havel Havelim, Hakol Havel. Sungguh singkat bagaikan setarikan nafas, sungguh singkat bagaikan setarikan nafas hidup ini, sungguh amat singkat. Kitab Kohelet adalah filsafat kematian yang paling awal, yang mencatat renungan-renungan tentang singkatnya waktu dan kematian hidup yang terlepas dalam sekejap. Disertasi ini meneliti sebuah kata yang kita dengar seperti tarikan nafas. Perhatikan ketika saya mengucapkan Havel, yang sering disalahpahami dalam terjemahannya, yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sia-sia. Adakah makna nafasnya? Tidak ada. Ketika juga diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, vanity, futility, absurd juga tidak mengandung makna nafas sama sekali. Jadi di dalam kitab Pengkhotbah ada 38 kata heaven yang semuanya diterjemahkan dengan sia-sia, futility, vanity, sehingga hampir semua pembaca yang membaca Alkitab terjemahan baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris menganggap kitab ini kitab yang absurd, susah dipahami, kitab kesia-siaan, tidak dapat dimengerti. Bagaimana mungkin kitab ini ditulis oleh seorang raja yang luar biasa sangat berhikmat, yang hikmatnya seperti pasir di laut. Tidak ada orang yang lebih pintar daripada Raja Salomo, tidak ada orang yang lebih kaya daripada Raja Salomo saat itu, tidak ada orang yang lebih berkuasa dengan Raja Salomo, tetapi somehow dia mengatakan hidup ini sia-sia, sia-sia dan sia-sia, semuanya sia-sia. How can it be? Bagaimana ini terjadi? Kita dibuat tidak mengerti oleh karena terjemahan. Dan hampir semua pendeta tidak pernah mengkhotbahkan kitab ini kecuali mencuplik mungkin 1-2 ayat saja, misalnya Pengkhotbah 3 ayat 11 yang mengatakan semuanya indah pada waktunya, indah. Tetapi begitu membaca Kejadian Pengkhotbah 1 ayat 2 itu pun kita sudah dibuat menjadi sulit untuk mengerti. Tetapi suatu keanehan di dalam tradisi Yahudi, kitab ini begitu dihargai sebagai salah satu kitab yang dibaca dalam 3 hari raya penting dalam hari rayanya orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah hari raya Paskah tentu saja, yang dimana orang-orang Yahudi membacakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo juga, yaitu kitab Kidung Agung. Dan kemudian kitab Rut dibacakan pada hari raya Pentakosta. Kemudian 3 hari raya terpenting yang dimana orang-orang Yahudi harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya yang disebut dengan Hag, ya, dimana kata Hag ini adalah kata yang berasal dari kata Ibrani Hag, Hajj, menjadi kata Arab Hajj. Dari situ kita mendapatkan kata haji. Jadi orang Yahudi naik haji ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, dan pada hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun, menarik, mereka membacakan kitab Pengkhotbah, kitab yang dianggap oleh orang-orang Kristen kitab sia-sia. Padahal kitab
pengkhotbah ini dibacakan pada hari raya Sukot yang disebut dengan Zman Simchatenu, hari raya sukacita. Di hari raya sukacita, kalau kita baca ayat ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sia-sia. Bagaimana mungkin kitab sia-sia dibacakan pada hari raya sukacita? Nah, untuk itu penting bagi kita semua untuk mendalami makna bahasa asli Alkitab. Dan di sini ada seorang profesor yang dimana di tahun ini kami akan merilis sebuah buku yang kami tulis bersama, yaitu Profesor Isaac Mosesen. Kami akan menulis buku Idennik, sebuah buku yang meneliti bahwa semua bahasa-bahasa di dunia adalah berasal dari bahasa Ibrani. Dan diantaranya kami meneliti bahasa Austronesia termasuk bahasa Indonesia. Dan yang kedua, saya juga meneliti, juga berkonsultasi dengan seorang cendekiawan muslim yang sangat terkenal, yaitu Profesor Komarudin Hidayat, yang dimana ada diksi yang sangat terkenal yang dia ungkapkan. Beliau mengatakan terjemahan adalah tafsir terpendek. Dan itu ditulisnya dalam buku Memahami Bahasa Agama, sebuah kajian hermeneutika. Ketika beliau mengatakan terjemahan adalah tafsir terpendek dan para pengkhotbah atau para pendeta hanya mengandalkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, berarti sang pengkhotbah itu menafsirkan dari sebuah tafsir. Masalahnya, bagaimana kalau suatu terjemahan mendapatkan satu masalah, yaitu masalah loss in translation, di mana loss in translation ini akan mempengaruhi deviasi dari makna yang terkandung dari kitab itu. Maka penting sekali bagi para scholar teologi, terutama yang mengambil pokok ilmu yang khusus digelutinya adalah biblika, maka setiap scholar Kristen harus mampu menggali makna ayat Alkitab dalam bahasa aslinya, juga dalam antropologi budayanya, juga dalam filsafat semitiknya. Karena filsafat Ibrani, filsafat Yahudi, termasuk filsafat Timur yang berpikir secara konkret. Maka ketika Raja Salomo mengatakan Havel Havelim, Amar Kohelet Havel Havelim, Hakol Havel, sungguh singkat, Havel, bagaikan setarikan nafas. Sungguh singkat hidup ini. Havel. Waktu 5 menit. Hakol Havel. Maka ketika saya meneliti disertasi ini juga muncul satu lagu yang saya ciptakan bersama dengan adik saya, Rina Wahyu. Havel sebagai dalam artian side reading dari The Book of Kohelet yang sering dipahami, yang sering disalahpahami, dan dengan penelitian ini kiranya kita bersama tidak menganggap lagi bahwa kitab Kohelet adalah kitab yang sia-sia, tetapi kitab Kohelet adalah kitab filsafat kematian yang paling awal, yang dimana dia merenungi hidup yang singkat. Dan di dalam waktu yang singkat ini Raja Salomo mengajak kita bersama untuk merayakan kehidupan. Itulah sebabnya dalam tradisi Yahudi dibacakan kitab ini dalam musim gugur. Hari raya musim gugur yang dirayakan pada hari raya Pondok Daun. Anda tahu kata pondok? Pondok juga bicara tentang family. Dan di situ juga di kitab Kohelet juga bercerita tentang family. Bisa disetelkan untuk lagu ini untuk menutup presentasi saya sekarang ini. Hanyalah sebuah
Demikian presentasi yang disampaikan. Dan ini menarik karena tadi diawali dengan promovendus Rudi Selvianus dan sepertinya implementasinya ada di sini. Karena yang ditulis adalah teologi biblika, tetapi kemudian ditutup dengan sebuah kesimpulan dalam sebuah syair dan melodi. Itu luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan Dewan Penguji pada hari ini. Dan saya persilakan yang pertama kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Yunus D. Alau Kapitang MTH. Terima kasih Ketua Dewan Penguji, Yang Maha Terpelajar Pendeta Dr. Roy Panggar MTH, kepada Promovenda Wahyu Rita Wulandari. Saya mau bertanya, dalam abstrak Promovenda menjelaskan bahwa kitab Kohelet adalah kitab yang merayakan kehidupan, bukan keputusasaan, bukan kesia-siaan. Apakah ini dapat menunjuk kepada hedonisme Kristen? Kalau ada yang salah pahami ya, bisa menunjuk kepada hedonisme Kristen bila disalah pahami. Ada Alkitab bilang bermegah di dalam Tuhan. Di bagian terakhir juga takut akan Tuhan. Kalau bisa, apa syaratnya yang ditunjukkan oleh kitab pengkhotbah? Mohon tanggapan Promovenda kalau ini disebut hedonisme Kristen. Oke. Memang banyak kesalahpahaman dalam kitab Kohelet ini, terutama ketika kita membaca terjemahan, dan tentu saja karena penelitian saya hanya terbatas pada kata Havel, yang tentu saja masih ada kata-kata lain yang kurang dipahami, yaitu adanya kata afterlife di dalam kitab ini yang tidak diterjemahkan sebagai afterlife atau akhirat, yang dimana di kata yang sangat menarik di kitab Kohelet ini ada kata akharit, yang dimana kata akharit itu membentuk kata Arab akhirat, yang sayang sekali hanya diterjemahkan setelahnya. Jadi kalau dipandang kitab Kohelet ini sebagai kitab hedon untuk merujuk kepada kepemilikan Raja Salomo, yang dimana kekayaan Raja Salomo tidak terbatas di bawah matahari. Dia memiliki orang-orang pembantu dan para harem yang tidak terbatas di bawah matahari. Bahasa Ibraninya Tahat Hashemes. Dan ketika kata-kata ini dipahami melalui metode dari Rabbi Hillel, yaitu Kal Vachomer Satum, yaitu meneliti dari apa yang dikatakan secara eksplisit, tetapi ada pesan implisit di dalamnya. Ketika Raja Salomo bicara mengenai apa yang di bawah matahari, dia sepanjang Alkitab itu membacakan apa atau memikirkan apa yang me'al lashemes. Kalau dipandang dengan kepemilikan Raja Salomo dengan istrinya yang tak terbatas, dan itu merujuk kepada hedonisme, Raja Salomo memiliki kenikmatan yang sangat super termasuk kebutuhan seksualnya. Tetapi menarik, hanya Raja Salomo bicara mengenai monogami dalam Alkitab. Seluruh leluhur dari Israel hampir semuanya poligami. Tapi kalau Anda melihat, kenapa orang-orang Yahudi itu lebih memilih monogami? Bahkan sejak zamannya Yesus Kristus kita menemukan seorang imam, yaitu Imam Zakaria, istrinya bernama Elizabeth, nggak punya anak pada masa tuanya, dia tetap bersama istri tuanya itu. Dia tidak menikah lagi. Dari mana orang-orang Yahudi lebih prefer terhadap monogami daripada poligami? Walaupun Abraham memiliki beberapa istri, juga Yakub dan yang lain-lain, hanya Ishak yang memiliki istri satu, monogami. Tapi Ishak satu kata pun tidak pernah bicara tentang tatanan pernikahan monogami. Tetapi di kitab Kohelet
kitab yang merayakan kehidupan. Dalam Kohelet 9 ayat 9, Pengkhotbah 9 ayat 9, dia mengatakan Re'echaim im isya asher ahavta. Nikmati kehidupanmu bersama istri yang kau cintai. Terjemahannya seperti ini. Tetapi kalau kita baca ayat ini di dalam bahasa Ibrani, ini adalah tatanan monogami. Re'echaim im isya asher ahavta. Artinya, nikmatilah kehidupanmu bersama satu istri yang kau cintai sepanjang umurmu yang hevel, seperti setarikan nafas saja. Nah, pesan-pesan naskah bahasa Ibraninya. Nah, kritik saya bukan kepada seluruh skolar Kristen dengan teologi barat, karena saya juga menemukan sebuah buku yang sangat menarik yang juga saya temukan, saya bahas di sini, yaitu buku dari Ian Provan, yang dimana Ian Provan ini melihat bahwa kata hevel memang tidak seharusnya diterjemahkan dengan sia-sia, tetapi diterjemahkan dengan side breathing. Kehidupan yang sungguh singkat seperti setarikan nafas. Dan jika kita memahami ini, kita akan memahami pada akhirnya Salomo tahu istrinya yang 1.700 istri dan 300 gundik, kalau di jumlah ada 1.000 dalam gematria Ibrani itu adalah jumlah yang tak terhingga. Jadi dia menganggap semuanya tidak berarti, yang berarti adalah cinta yang sesungguhnya. 1.000 istri bagi Salomo ternyata tidak seindah cintanya gadis sulam kepada sang gembala seperti yang dia tulis di kitab Kidung Agung. Tidak seindah cintanya Ruth kepada Naomi, dan itu yang membuat Boaz jatuh cinta. Jadi walaupun di sepanjang kitab Kohelet bicara mengenai kepemilikan di bawah matahari, sebenarnya Raja Salomo bicara mengenai me'al shemesh, sesuatu yang di atas matahari, di akhirat, di akhirat nanti. Pak Yunus. Terima kasih Romo Venda untuk penjelasan. Sedikit lagi pertanyaan. Jadi bagaimana menjalani hidup yang singkat di bawah matahari ini dengan harapan global bertindak kini. Ya. Tapi dengan merenungkan tulisan Ibu, saya buat istilah berpikir kekal tapi bertindak kini dalam setarikan napas, ya, yang dapat dilakukan sebagai implikasi praktis dari kajian yang Ibu lakukan. Minta penjelasan. Ya. Dan itu yang saya teliti juga di sini tentang implikasinya terhadap orang-orang Kristen dalam membaca kitab Kohelet, dan dalam implikasi praktis juga kita dapat membicarakan kitab Kohelet sebagai filsafat kematian kepada orang-orang yang beda agama dengan kita. Dalam penelitian ini juga saya berdialog, menulis isi dialog itu dengan teman-teman interfaith saya. Di antaranya tadi saya sudah sebut ada Profesor Komarudin Hidayat, dan kemudian ada seorang penulis muda dari NU, seorang yang bernama Ardiansyah. Kemudian seorang penghayat, ketua penghayat di Jawa Timur, Dr. Otto Bambang Wahyudi, dan juga seorang pemimpin dari agama Konghucu, Gatot Seger Hidayat, dan kita bersama-sama bisa mendialogkan filsafat kematian walaupun berbasis dengan kitab Kohelet, dan ini bisa diimplikasikan secara kekinian, karena bagaimanapun walaupun kita sudah berganti zaman, dari zaman ke zaman ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu terbatasnya hidup manusia yang hevel, seperti setarikan nafas saja. Pak Yunus. Terima kasih Romo Venda untuk penjelasan. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan penguji kedua yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan TH J. Weisman M. Hum.
Ya, terima kasih Yang Maha Terpelajar Dr. Robi Panggara MTH. Ya, di kalangan Kristen ya banyak pengajar-pengajar menyampaikan penjelasan ayat ya, lalu merasa bahwa penjelasannya itu adalah wahyu gitu ya. Nah, di metode Pardes ini ada yang kelima ya, SOT, artinya rahasia dan misteri, mengungkapkan makna esoteris dari Alkitab melalui ilham atau pewahyuan. Ya, jadi ini kan metode ya. Nah, tentu perlu ya diperjelas secara teknis metode mengungkap makna dari Alkitab melalui ilham, pewahyuan ya, supaya yang lain bisa menerapkan. Jadi jangan cuma ditulis lalu tidak bisa diterapkan. Jadi sayang tulisan ini ya. Lalu ya supaya semua bisa dapat ilham di sini. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Ivan, dan mengenai yang saya teliti di sini adalah sebuah eksegesis yang sebenarnya sangat kuno, yang walaupun juga ditulis dalam buku-buku hermeneutika seperti spiral hermeneutika, tapi tampaknya tidak pernah diterapkan dalam penelitian-penelitian dari skolar-skolar Kristen. Yang dimana untuk penelitian ini saya menggunakan eksegesis Yahudi Pardes untuk mengajak kembali bahwa bagaimanapun ketika ayat ini pertama kali dibacakan adalah ayat yang dibacakan kepada original audience. Original audience dari Raja Salomo saat itu adalah orang-orang Israel, sehingga pastilah Raja Salomo itu menggunakan istilah-istilah antropologi budaya yang berlaku dan juga pemikiran dalam filsafat Yahudi kala itu. Lebih lanjut. Nah, kemudian misalnya saya ambil contoh Kohelet 1 ayat 2. Havel Havelim, Hakol Havel, Amar Kohelet, Havel Havelim, Hakol Havel. Nah, bagaimana untuk mempelajari ayat ini dalam bahasa asli Ibraninya? Bisa langsung shotnya aja. Oke, langsung shot. Baik. Nah, ketika shot ini kita membahas shot, tentu saja dasarnya tetap pada pesyatnya, Dr. Ivan. Dan ketika shot ini kita mendengar kata Habel diulang-ulang 5 kali dalam satu ayat ini dalam 3 frasa penting. Artinya kalau ada kata Havel, telinga kita mengingat siapa? Havel, Havelnya anak kedua dari Adam. Nah, jika kita mengingat anak kedua dari Adam, pembahasan makna esoterisnya itu apa sih? Ternyata Habel ini adalah orang yang pertama dicatat dalam Alkitab sebagai gembala. Dan gembala di sini memiliki resonansi pada kehidupan orang-orang Yahudi kala itu, bahkan sampai hari ini dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa kehidupan orang Kristen ada di dalam suatu penggembalaan. Yang dimana ketika kita mendengar kata Habel, kita melihat ada kata nama Habel, dan kitab Kohelet ini bicara mengenai alegori Kain dan Habel, dan disinilah makna esoterisnya. Kita meyakini hidup kita adalah singkat, yang dimana kita semua antre untuk mati, siapapun dia, betapapun kaya dan berkuasanya dia. Dan inilah makna esoteris, yang dimana pemahaman makna esoteris dari setiap orang yang merenungi ayat ini bisa berbeda-beda. Ya, terima kasih Prof. Mendes. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan penguji ketiga yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Dr. Robi Panggara. Pertanyaan saya di bagian implementasi
bahwa judul ini bagaimana kata makna Havel itu setelah dikaji secara eksegesis dan implikasinya terhadap kehidupan Kristen, dan di dalam kesimpulan yang dituliskan oleh Promovenda bahwa ada implikasi dapat diimplikasikan pada kehidupan Kristen secara teologis akademis, implikasi praktis spiritual, termasuk implikasi praktis dialog antar umat beragama. Bisakah diberikan contoh, karena ini bicara implikasi secara praktis bagi kita orang awam yang tidak mengerti satu kata pun dalam bahasa Ibrani, kira-kira dengan sehelaan nafas saja, setarikan nafas itu apa? Baik. Implikasi praktisnya bagi orang-orang Kristen ketika membaca kitab ini, mereka menyadari bahwa hidup itu singkat, maka rayakanlah kehidupan. Isilah kehidupan dengan kebaikan-kebaikan, karena apapun yang kita punya adalah Havel yang senantiasa akan pergi. Raja Salomo dalam kitab ini mengibaratkan kehidupannya sendiri seperti alegori Kain dan Habel. Sepanjang hidup Raja Salomo mencari kekayaan, mencari ketenaran, mencari kepintaran, tapi pada akhirnya kehidupannya itu Havel. Kehidupannya dibunuh oleh kepemilikannya ketika Raja Salomo pergi, mati, Havel hilang, kepemilikannya tetap ada, dan itulah yang terjadi, suatu kenyataan hidup yang dihadapi oleh semua orang di bumi ini. Ada Kain dan Habel di dalam hidupnya. Yang Kain dan Habel berperang, dan pastilah Habel yang kalah karena nafasnya hanya terbatas setarikan nafas saja. Itu implikasi bagi orang-orang Kristen yang memahami hidupnya adalah singkat. Ketika implikasi ini kita juga terapkan kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama, ini pun juga dapat dibicarakan dengan sangat indah, bahwa di Alkitab kita mencatat sebuah filsafat kematian yang paling awal yang ditulis sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, bahkan lebih tua daripada Thales dari Miletus. Dan ini merupakan suatu legacy, suatu kepemilikan, suatu kain dari Raja Salomo yang Habelnya sudah pergi. Ibu Doktor yang maha terpelajar, Ibu Dr. Tri Supartini, terima kasih pertanyaannya. Baik, satu lagi. Ya. Kalau dikatakan Havel itu adalah setarikan nafas, lalu beberapa bagian kita selalu sangat pemegang LAI sebagai terjemahan, apakah mau dikatakan bahwa terjemahan LAI itu ada kekeliruan? Ya. Atau seperti apa? Ya, saya lebih suka menggunakan istilah lost in translation. Karena bagaimanapun kata Havel ini yang di dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan Mataiotes oleh para rabi Yahudi pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Yang dimana kata Mataiotes ini punya dua arti. Yang pertama adalah arti sia-sia, memang artinya sia-sia. Tapi Mataiotes ini punya arti yang kedua, yaitu transitory. Yang dimana kita menemukan kata transit, kesementaraan, hidup itu hanya seperti transit saja. Nah, sebenarnya yang diterjemahkan oleh para rabi Yahudi pada abad ketiga ini tidak salah, tetapi kekeliruannya adalah orang membaca terjemahan ini dalam artian yang pertama, yaitu arti sia-sia. Saya juga tidak menafikan bahwa kata Havel ini bisa diterjemahkan dengan sia-sia ketika dia digandengkan dengan frasa yang lain, yaitu reut ruah, menjaring angin. Jadi ketika nafas itu yang juga berarti angin, kemudian digandengkan dengan menjaring angin, ketika kita menjaring angin, apa yang Anda dapatkan? Tidak ada.
Nah, ketika dua frasa ini digandengkan dengan kata havel, maka havel itu boleh diartikan sia-sia. Jadi dalam disertasi ini saya bukannya menolak keseluruhan kata havel diterjemahkan sia-sia, tetapi ketika kata havel keseluruhannya dalam 38 kata itu hanya diterjemahkan sia-sia, ini menyebabkan kitab pengkhotbah menjadi sulit dimengerti dan disalahpahami. Yang maaf terbelajar Ibu Dr. Tri seperti ini. Jika demikian, maaf saya tambah lagi, jika demikian bisa dimasukkan di bagian saran kepada LAI barangkali menjadi saran untuk bisa menolong masyarakat, karena kita semua akan menggunakan LAI punya, tidak semua orang punya NIV yang dia mengerti. Jadi mungkin bisa dimasukkan dalam Saya saran. akan mengikuti saran dari Ibu. Terima kasih. Tuhan Pak berkati. Fenda. Saya kembalikan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Saya langsung ke penguji kelima, Bapak Christopher James Luthi PhD sebagai penguji co-promotor. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, so saya pilih satu saja. Sudah? Bisa didengar? Oke. Di dalam bidang biblika, untuk metodologi, biasanya yang digunakan adalah metodologi gramatikal historis. So kita mau mengkaji bagaimana sebuah teks dimengerti di dalam konteks historisnya, tujuan oleh penulis asli, bagaimana itu akan diterima, dimengerti oleh penerima asli dan lain sebagainya, dan grammar, tata bahasa, bahasa asli dan lain sebagainya. Saya berasumsi bahwa kesimpulan terbesar dari tulisan Ibu akan didapat jika kita pakai metodologi itu juga. Menurut Ibu, apa manfaat khusus yang kita dapat melalui penggunaan Pardes ini? Silakan. Baik, manfaat khusus yang kita dapatkan melalui penggunaan Pardes ini adalah yang paling basic dari pembacaan secara pesyat, yang jujur, lurus, apa adanya secara literal. Jadi sebelum kita menafsirkan lebih jauh, setiap peneliti Alkitab perlu memahami kata per katanya. Itulah sebabnya dalam disertasi saya ini saya selalu menghadirkan sajian transliterasi interlinear, dan itulah tahap dari pesyat. Setelah kita memahami, membaca secara jujur, lurus, apa adanya, kita diajak untuk mencari nilai alegoris, nilai pelambangan. Ketika itu ada, kita akan menjelaskannya. Ketika itu tidak ada, kita langsung ke tahapan deras. Dan tahapan deras ini adalah tahapan penafsiran yang sebenarnya. Kita semua, para pengajar, para pendeta, ketika berdiri di mimbar, ilmunya sebenarnya sudah sampai di Pardes sebenarnya. Tapi ada yang sering dilupakan oleh para pengkhotbah. Mereka tidak memulai dengan membaca ayat secara literal. Dan akibatnya seperti yang terjadi pada kitab pengkhotbah ini, yang bicara mengenai celebration of life, yang kitab ini dibicarakan atau dibacakan pada hari raya yang paling berbahagia, Shman Simchatenu, itu tidak bisa dinikmati oleh orang-orang Kristen. Akibatnya apa? Akibat tidak membaca naskah secara
literal. Nah, seperti yang dikatakan oleh Profesor Komarudin Hidayat tadi, terjemahan adalah tafsir terpendek. Maka setiap kita mengkhotbahkan sebuah Alkitab yang sudah diterjemahkan, kita menafsirkan suatu tafsir. Maka yang paling penting dalam eksegesis Pardes ini adalah P yang bagian bawah, adalah membaca ayat secara harfiah. Walaupun ini tampaknya agak ribet, tetapi justru ini yang membuat kita untuk agak lepas dari pemahaman-pemahaman dalam konteks lost in translation. Dan tahap yang tertinggi adalah SOT, paham esoteris, yang dimana paham esoteris ini biasanya pencerahan dari Roh Kudus. Pemahaman setiap pengajar, pemahaman setiap pengkhotbah bisa berbeda-beda sesuai dengan satu tuntunan Roh Kudus yang memberinya satu pencerahan untuk dibicarakan atau dikhotbahkan atau diajarkan kepada orang-orang yang diajarkan. Begitu Pak Kris. Baik, terima kasih Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Baik, berkati. terima kasih. Dan terakhir dari saya menghargai tulisan ini, mengangkat sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Jadi tadi Promovenda sudah sampaikan Pardes lama ditinggalkan karena bersifat alegori dan lama ditinggalkan. Itu sebabnya yang Pak Kris sampaikan, orang sudah berpindah ke cara-cara tafsir modern termasuk gramatikal historis, dan kritik-kritik yang semacam itu dimunculkan dalam dunia penafsiran. Nah, dalam hal ini tentu hadirin bisa membaca secara singkat apa yang dimaksudkan dengan Pardes, dengan 4 tahap itu, 4 tahap pembacaan dalam penafsiran ini. Nah, secara teknis saya tidak meminta Promovenda untuk menjelaskan itu lagi. Kalau Bapak Ibu mau mendalami, nanti Bapak Ibu bisa ke YouTube channel Promovenda, juga banyak menyampaikan materi di YouTube di mana ada banyak hal-hal yang disampaikan di situ, dan biasanya beliau konsisten dengan Pardes ini. Memang beliau lebih ke Biblika Perjanjian Lama, Old Testament Biblika. Nah, yang saya ingin minta sedikit penjelasan lagi adalah dengan, jadi satu tadi sebenarnya tidak terlalu baru karena memang ini sudah ada. Yang kedua, bahwa ada kecenderungan menganggap kitab Kohelet ini sebagai kitab yang tidak cocok dibaca, tidak cocok dikhotbahkan, membuat sinis, membuat pesimis, dan seterusnya. Tetapi menarik bahwa dari kesimpulan penelitian, sebenarnya itu memunculkan 3 filsafat yang bagus, yang menarik, dan mungkin memberi semangat bukan saja untuk membaca kitab ini, tetapi juga memberi semangat hidup. Nah, saya minta dengan singkat pada Promovenda untuk menjelaskan tema khusus sebagai hasil penelitian ini. Tema khusus tentu saja temanya adalah filsafat kematian, yang memberikan satu pemahaman bagi kita semua bahwa kehidupan itu bisa tidak menentu, tetapi kematian adalah keniscayaan. Siapapun di antara kita adalah orang-orang yang antre untuk menuju ke akhirat, ke afterlife. Dan ada juga pemahaman tentang filsafat kenikmatan, apa yang dinikmati di Tahat Hashemesh, di bawah matahari, yang sebenarnya di situ ada pesan implisit Raja Salomo, di mana kita harus juga memikirkan Me'al Hashemesh, yang di atas matahari. Dan yang menarik dan yang menjadi surprise mungkin bagi kita yang ada di sini, termasuk ketika saya pertama kali mendapatkan satu surprise bahwa ternyata di kitab Kohelet membicarakan filsafat perkawinan. Itulah sebabnya kitab ini dibacakan dalam hari raya Pondok Daun, bicara tentang family, dan di mana family ini merayakan kehidupan.
Dan ada satu ayat yang sangat menarik, Pengkhotbah 9 ayat 9, Re'echayim im isya asyer ahafta, nikmatilah kehidupanmu yang pendek, singkat, setarikan nafas saja, Hevel, dengan isya, satu istri yang kau cintai sepanjang hidupmu. Itulah sebabnya tidak salah jika Alkitab ini secara tradisional dibacakan pada Hari Raya Pondok Daun. Yang mulia, yang saya hormati, yang maha terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara, terima kasih menjadi promotor saya. Juga yang maha terpelajar Bapak Christopher Luti, PhD, yang memberikan saya bimbingan. Anda harus tahu saya berkali-kali merevisi tulisan ini dan saya tidak bosan-bosan untuk merevisinya dengan bimbingan dari kedua promotor saya ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Promovenda Wahyu Rita Wulandari. Beri aplaus. Saya persilakan kepada Promovenda untuk kembali ke tempat duduk. Dan dengan ini Bapak Ibu, Dewan Penguji akan mengambil waktu untuk perampungan nilai. Untuk itu, untuk sementara sidang terbuka saya skor. Perampungan nilai. Ketua Sidang, Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar, Direktur Program Pasca Sarjana, Promotor, Co-Promotor, Dewan Penguji meninggalkan ruangan. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk. Persembahan pujian oleh Paduan Suara Gita Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar.
Ketua Sidang, Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar, Direktur Program Pasca Sarjana, Promotor, Ko-Promotor, Dewan Penguji, memasuki ruangan. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk. Dengan ini sidang senat terbuka dilanjutkan kembali. Yudisium. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Ketua Sidang. Promovendus Rudi Selvianus, Promovendus Marsi Bombongan Rante Salu, Promovendus Demsi Jura, Promovenda Wahyu Rita Wulandari, disilahkan maju di depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ada 4 SK yudisium, maka saya bacakan keempatnya, kemudian saya akan memberikan secara bersamaan nanti setelah pembacaan. Yudisium. Dalam rangka wisuda dan promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudara Rudi Selvianus, NPM 170161035, setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Rudi Selvianus dinyatakan lulus dengan IPK 3,73 dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa 7 Mei 2024, pukul 12.08 WITA, Saudara Rudi Selvianus berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Ijazah diberikan setelah 3 eksemplar disertasi yang telah disempurnakan diserahkan kepada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar 1 bulan sesudah ujian akhir disertasi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 7 Mei 2024, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Selanjutnya, yudisium. Dalam rangka wisuda dan promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudara Marsi Bombongan Rantesalu, NPM 190261091, setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Marsi Bombongan Rantesalu dinyatakan lulus dengan IPK
3,72 dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini Selasa 7 Mei 2024 pukul 12.10 WITA, Saudara Marsi Bombongan Rantesalu berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Ijazah diberikan setelah 3 eksemplar disertasi yang telah disempurnakan diserahkan kepada program pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar 1 bulan sesudah ujian akhir disertasi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 7 Mei 2024, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Berikutnya, Yudisio dalam rangka wisuda dan promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudara Demsi Jura, NPM 200161099, setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Demsi Jura dinyatakan lulus dengan IPK 3,75 dengan predikat cum laude. Dengan demikian, mulai hari ini Selasa 7 Mei 2024 pukul 12:11 WITA, Saudara Demsi Jura berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Ijazah diberikan setelah 3 eksemplar disertasi yang telah disempurnakan diserahkan kepada program pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar 1 bulan sesudah ujian akhir disertasi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 7 Mei 2024, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Berikut, Yudisio dalam rangka wisuda dan promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudari Wahyu Rita Wulandari, NPM 210161115, setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Wahyu Rita Wulandari dinyatakan lulus dengan IPK 3,82 dengan predikat magna cum laude. Dengan demikian, mulai hari ini Selasa 7 Mei 2024 pukul 12:13 WITA, Saudari Wahyu Rita Wulandari berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Ijazah diberikan setelah 3 eksemplar disertasi yang telah disempurnakan diserahkan kepada program pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar 1 bulan sesudah ujian akhir disertasi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 7 Mei 2024, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Dengan demikian saya mengucapkan selamat kepada keempat promovendus promovenda dan sekaligus selamat datang dalam kelompok orang-orang yang maha terpelajar.
Promovendus dan Promovenda boleh kembali ke tempat yang sudah disediakan. Wisuda. Pembacaan surat keputusan wisuda oleh Dr. Tri Supartini MTH. Surat keputusan wisuda nomor 01 garing SK Gatar Wis garing DR garing PPS Gatar STFTJ garing 5 Romawi garing 2024 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari Selasa 7 Mei 2024. Direktur Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang gelar dan lulusan perguruan. 3. Surat Keputusan Ban PT nomor 367/SK/Ban PT/Akret/PT/4 Romawi /2021 tentang nilai dan peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi Ban PT pada tanggal 27 April 2022. 4. Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI tentang pemberian izin penyelenggaraan program Stratum 3 Doktor Teologi nomor 21 tahun 2020. 5. Surat Keputusan Ban PT nomor 1903/SK/Ban PT/Akret/D Romawi Romawi 3/2022 tentang peringkat akreditasi baik sekali untuk program Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai pada tanggal 2 Mei 2024 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 7 Mei 2024. 2. Mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 Mei 2024, Direktur Pasca Sarjana STFTJ Makassar, Dr. Robi Panggara MTH, tembusan Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai dan 2 arsip. Lampiran surat keputusan nomor 01/SK/Wis/DR/PPS/STFTJ/5 Romawi /2024 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari Selasa 7 Mei 2024 program pasca sarjana Stratum 3 Doktor Teologi. 1. Nama Rudi Selvianus, NPM 17016135, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Nama Marsi Bombongan Rantesalu, NPM 19026191, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Nama Demsi Yura, NPM 200161099, predikat kelulusan cum laude. 4. Nama Wahyu Rita Wulandari, NPM 210161115, predikat kelulusan magna cum laude. Ditetapkan di Makassar tanggal 7 Mei 2024, Direktur Pasca Sarjana STFTJ Makassar, Dr. Robi Panggara MTH. Demikian pembacaan SK.
Penyematan toga, hut, medali, topi, serta ijazah kepada Dr. Rudi Silvianus. Penyematan toga oleh Dr. Ivan TH J. Wisman M. Hum. Penyematan hut oleh Dr. Yunus D. A. Lau Kapitang MTH. Penyematan medali oleh Dr. Tri Supartini MTH. Penyematan topi oleh Dr. Sarce Rien Hana MTH. Penyerahan ijazah oleh Dr. Robi Panggara MTH.
Penyematan toga, hut, medali, topi, serta ijazah kepada Dr. Marsi Bombongan Rante Salu. Penyematan toga oleh Christopher James Luti, PhD. Penyematan HUT oleh Dr. Tri Supartini, MTH. Penyematan medali oleh Dr. Sarcerian Hana, MTH. Penyematan topi oleh Dr. Yunus D. Lau Kapitang, MTH. Penyerahan ijazah oleh Dr. Robi Panggara, MTH.
Penyematan toga, hut, medali, topi, serta ijazah kepada Dr. Demsi Jura. Penyematan toga oleh Dr. Ivan TH J. Wisman M. Hum. Penyematan hut oleh Dr. Tri Supartini MTH. Penyematan medali oleh Dr. Yunus D. Al-Lau Kapitang MTH. Penyematan topi oleh Dr. Robi Panggara MTH. Penyerahan ijazah oleh Dr. Robi Panggara MTH. Penyematan toga, hut, medali, topi, serta ijazah
kepada Dr. Wahyu Rita Wulandari. Penyematan toga oleh Dr. Sarce Rianhana MTH. Penyematan HUT oleh Dr. Tri Supartini MTH. Penyematan medali oleh Dr. Ivan TH J. Wesman M.Hum. Penyematan topi oleh Christopher James Luti PhD. Penyerahan ijazah oleh Dr. Robi Panggara MTH. Doa pengutusan oleh Dr. Yunus
D.A. Lau Kapitang MTH. Rekan-rekan dosen kalau ada, silakan teman-teman rekan-rekan pendeta yang ada bisa ada di belakang untuk turut mendoakan. Rekan-rekan pendeta, hamba Tuhan silakan. Baik, kita akan berdoa untuk mengutus Bapak Ibu saudara-saudara yang telah diwisudakan. Kita mengangkat tangan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berdiri di hadapan kami, rekan-rekan kami yang telah menyelesaikan program pendidikan doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi JFRI Makassar. Mereka ya di hadapan-Mu Tuhan. Kami selaku hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja, mengangkat tangan ke atas mereka dan minta, biarlah kasih karunia rahmat daripada Allah turun atas mereka. Roh Kudus memenuhi hidup mereka, menambahkan hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga hasil-hasil kajian yang telah mereka lakukan akan diimplementasikan di dalam pelayanan di dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Kami mengutus hamba-hamba-Mu ini dan minta pengurapan daripada Allah Roh Kudus turun atas hamba-hamba-Mu dan buat mereka berhasil. Kami mengutus rekan-rekan kami yang telah menyelesaikan program doktoral ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang mempunyai hidup dan pelayanan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan. Silakan duduk kembali. Wisudawan mengambil tempat di tangga kedua. Kita akan foto bersama. Sambutan-sambutan,
Sambutan dan laporan oleh Direktur Program Pasca Sarjana dan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar, Dr. Robi Panggara, MTH. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Shalom, selamat siang. Ya, ini memang jam-jam lapar tapi kita tetap menyelesaikan acara kita dalam momentum yang berbahagia ini. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang boleh hadir. Tentunya kami ikut senang dan menyapa yang kami hormati Ibu Bimas Kristen Provinsi Sulawesi Selatan selaku penyelenggara Bimas Kristen di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Marlin Narai. Terima kasih sudah hadir Ibu. Yang saya hormati juga Badan Pengurus Yayasan, Ketua Yayasan hadir bersama kami hari ini, juga rekan-rekan pengurus Yayasan, Ketua Yayasan Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra, didampingi oleh Bapak Jamal dan juga Ibu Meli Lunanta, Ibu Dr. Meli Lunanta, alumni kita juga. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga yang mewakili Sekolah Teologi Sahabat di Makassar dari STT Blessing Makassar, Bapak Dr. Andi Mulyadi, terima kasih Pak sudah hadir. Dari STT Bisandri, Ibu Berta, mungkin sudah pulang ya? Oh masih ada, saya lihat di tempat duduknya tidak ada Ibu. Juga dari STT Intim Makassar, Bapak Dr. Onesimus, tetapi beliau izin pulang tadi karena ada acara. Yang kami hormati juga pengurus Ikatan Keluarga Alumni, Bapak Charles Tesi atau pengurus yang mewakili. Demikian kepada semua unsur pimpinan, staf dosen, karyawan, karyawati yang kami hormati dan kasihi, serta juga kepada para promovendus dan promovenda beserta keluarga yang boleh datang dari berbagai tempat di Indonesia. Kali ini keempatnya tidak ada yang tinggal di Makassar. Dari Jakarta ada Bapak Dr. Demsi Jura dengan keluarga, boleh berdiri? Keluarga Pak Demsi? Oh, dengan istri. Oke, terima kasih sudah datang Ibu, terima kasih juga untuk pengorbanan selama Pak Demsi kuliah. Silakan duduk kembali. Juga dari dekat-dekatnya Jakarta, kota kedua, Surabaya, Ibu Dr. Wahyu Rita dengan keluarga. Ada keluarga Ibu Rita yang boleh hadir. Oke, ada adiknya Ibu Rina dan juga ada rekan yang lain, ada Pak Pendeta Esra ya, Bapak Surya Dharma dari Pemprov Sulsel dan juga Bapak Letu Dr. Jeremia Kurniawan dari Rumah Sakit Angkatan Laut beserta semua keluarga yang hadir kami sambut dengan sukacita. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Demikian juga kepada Bapak Dr. Saya sebut yang jauh-jauh dulu semua ya, Dr. Rudi Selvianus. Beliau ini senior saya dulu ya. Selamat datang bersama keluarga. Ada istri tercinta bersama keluarga yang lain yang mendampingi. Ya, ada orang tua mungkin, ada saudara anak juga. Selamat datang dari kota Ambon. Mungkin ada dari Makassar ya. Jadi yang jauh-jauh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan kepada Bapak Dr. Marsi Bombongan yang juga boleh hadir dengan keluarga, mungkin ada orang tua, tapi saya lihat ada orang tua, ada saudara, istrinya yang tidak ada, gitu ya? Ada juga? Oh ada, oh saya kira tidak ada. Ya silakan berdiri keluarga-keluarga. Ya terima kasih kehadirannya. Ada juga Ibu Dr. Syani dari YKN Toraja, juga Bapak Dr. Calvin Saldorupa yang juga adalah alumni. Oh ada di luar menjaga penggembalaan, ya, kelompok yang perlu digembalakan. Terima kasih sudah hadir. Jadi mereka ini 3 orang sudah merupakan alumni kita, maksudnya bersaudara, ya 3 orang bersaudara dan hadir semua hari ini. Pak Calvin adalah doktor alumni pertama kita bersama Pak Dr. Yunus Lokapitang dan boleh hadir hari ini. Dan juga kepada semua
mahasiswa-mahasiswi dari program doktoral yang boleh hadir. Saya minta berdiri juga dong. Yang hadir. Maksudnya mereka juga akan segera menyusul. Oke, ada beberapa. Tentu harapan dan doa kita bersama bahwa dengan acara hari ini mereka tersemangati untuk juga menyelesaikan pendidikan dengan segera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah acara dan kesempatan berbangga, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik tentunya. Perjuangan studi bukan perjuangan yang mudah. Jangankan studi Bapak Ibu, tadi pakai baju saja itu susah. Ya kan, tinggal pakai baju saja itu masih prosesnya panjang dan sulit. Apalagi studinya. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan baik, tentu pertolongan Tuhan sudah pasti. Ada keluarga yang ikut mendukung, ada gereja yang ikut mendukung, mendoakan, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendanai dan sebagainya. Tentu kita bersyukur, berterima kasih, termasuk ada institusi sebagai wadah pendidikan yang boleh memfasilitasi, dan lebih jauh lagi semua stakeholders yang terkait termasuk dari pihak pemerintah. Karena itu kami selalu berterima kasih. Hari ini ada Ibu Dr. Randa Marlin Narai yang boleh hadir, pihak pemerintah memfasilitasi kita, dan bagi saya pribadi tentu pihak yayasan yang siap sedia selalu hadir mendampingi kami, memberikan support dalam semua kelemahan, kekurangan kami, tetapi mereka hadir memberi support untuk kesuksesan penyelenggaraan pendidikan ini. Terima kasih banyak. Dan semua tim support yang hari ini bekerja keras di belakang dan semuanya saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Tepuk tangan buat diri kalian masing-masing. Bapak Ibu, izinkan secara singkat saya memberi laporan bahwa program S3 kita sudah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat baik sekali. Dan jumlah mahasiswa aktif sampai saat ini adalah 84 orang, dikurangi 4 orang hari ini, maka yang sisanya tentu 80 orang saja. Oke, kita bersyukur bahwa ada kepercayaan sekolah-sekolah, gereja-gereja, kota-kota boleh mengutus mahasiswa, mahasiswi S3 untuk dididik, meskipun kita bukan kota yang besar, ya kota keempat lah, tetapi ada Jakarta harus dilewati. Teman-teman dari Jakarta boleh datang, teman-teman dari Surabaya boleh datang, teman-teman dari Kupang boleh datang. Pak Marsi walaupun dari Toraja tapi beliau bertugas di IAKN Kupang. Dan dari UKI Jakarta Pak Demsi, dan masih ada yang akan menyusul di belakang. Di samping Ibu Beatrice ada Ibu Dr. Joyce yang akan segera menyusul juga. Berikut jumlah alumni S3 kita sampai hari ini adalah 41 orang. Kita bersyukur dalam usia yang relatif muda, tetapi Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita melalui penyelenggaraan ini menghasilkan 41 orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang sangat terpelajar. Dan berikut mahasiswa baru semester ganjil 2023 berjumlah 7 orang. Dan untuk semester genap ada 2 orang. Dosen yang sedang studi ada 4 orang. Pengembangan SDM ini sangat penting, tentu mengingat regulasi pemerintah, peraturan perundangan untuk pendidikan secara khusus di jenjang doktoral. Dan kami berjuang, tolong doakan agar kami boleh juga menghasilkan profesor, guru besar untuk kepentingan pendidikan dan kelangsungan pendidikan ini. Kami melaksanakan beberapa MOU dengan berbagai pihak, termasuk juga baik itu pihak pemerintah maupun juga pihak sekolah-sekolah yang lain, demi meningkatkan mutu pendidikan dan juga dalam hal ini kolaborasi untuk kemajuan institusi. Baik itu di Jakarta, di Pontianak, di Papua, di Toraja, di Kupang, dan beberapa kota di Indonesia. Kami sudah melakukan berbagai kerjasama untuk kemajuan institusi tercinta. Lalu tolong doakan juga ada rencana perpustakaan online. Kemajuan pendidikan menantang kita untuk terus berinovasi
dan kami akan mempersiapkan perpustakaan online dalam waktu dekat. Kami berdoa supaya bisa di-launching pada tahun ajaran baru semester ganjil tahun ini, yaitu semester depan. Kami berharap bahwa ini bisa diselesaikan. Puji Tuhan bahwa juga ada peluang untuk mengerjakan ini, dan dengan ini kita harapkan apalagi untuk S3 yang memang biasanya tinggal di tempat masing-masing, mereka bisa mengakses perpustakaan walaupun di rumah, di jalan karena berbasis online, dan bisa meminjam buku dari rak online kita juga. Berikut, tolong doakan juga rencana pembangunan gedung asrama putri, karena pendidikan kita menyiapkan asrama. Mengapa? Karena kami ada di kota dan kebanyakan mahasiswa kami, mahasiswi kami datang dari pedalaman-pedalaman Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah Selatan, dari Papua, termasuk dari Sulawesi Selatan dan sekitarnya, dari Pulau Sulawesi, dan kita memerlukan asrama. Kami merencanakan membangun asrama berlantai 3 dengan kapasitas 250 orang. Tolong doakan, ada pengurus yayasan di sini dan juga panitia yang akan bekerja, yang dalam hal ini mengurus pembangunan ini hingga selesainya dan dapat digunakan untuk pengembangan institusi bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, tentu saya tidak berpanjang lebar. Saya sekali lagi mengucapkan selamat bagi promovendus, promovenda, para wisudawan, wisudawati hari ini. Selamat bagi keluarga, selamat bagi yayasan, selamat bagi para dosen, karyawan atas kerja keras bersama hingga hari ini bisa terlaksana dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sambutan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra. Shalom, selamat siang. Yang terhormat Ibu Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Sulsel, Ibu Dr. Anda Marlina Rai. Kemudian rekan-rekan pengurus Yayasan Pendidikan Jafrai yang kami kasihi, dan ada tamu undangan dari rekan sekolah tinggi, ada dari Intim Pendeta Ones, udah pulang ya. Kemudian ada dari Bisandri, ada Ibu Berta dan Pak Andi dari STT Blessing. Selamat siang. Kemudian dari IKA Pusat, juga pimpinan, staf dosen dan karyawan STT Jeffrey Makassar, mahasiswa-mahasiswi program doktoral FT Jafrai Makassar. Kemudian ada keluarga dari para wisudawan, kami sambut juga, tadi udah dipanggil ya, mungkin saya nggak panggil berdiri lagi, udah lapar ya. Kemudian juga yang terhormat para wisudawan, Dr. Rudy Selvianus, ada Dr. Marsi Bombongan Rantai Salu, Dr. Demsi Jura, dan Dr. Wahyu Rita Wulandari. Ya, selamat ya para wisudawan. Shalom, selamat siang. Melalui kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai menyampaikan selamat kepada keempat saudara-saudari yang berbahagia beserta keluarganya masing-masing. Dalam momen ini merupakan waktu bagi kita untuk merayakan prestasi akademis yang telah dicapai oleh para doktor dan merenungkan perjalanan mereka yang penuh perjuangan. Setiap langkah kecil yang diambil untuk mencapai gelar doktor merupakan bukti dari ketekunan, disiplin, serta semangat
pantang menyerah. Dalam menghadapi ujian promosi dan proses wisuda doktor, tantangan-tantangan pasti telah dihadapi, mulai dari penelitian yang kompleks disertai yang memakan waktu, disertasi yang memakan waktu, penelitian dan penulisan, hingga persiapan untuk ujian promosi yang menentukan. Namun, melalui tekad yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, para doktor mampu mengatasi setiap rintangan dan melangkah menuju kesuksesan. Proses pendidikan doktoral bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras yang konsisten, dan dedikasi yang tak kenal lelah. Namun, di balik setiap kesulitan yang dihadapi, terdapat pelajaran berharga yang dapat membentuk karakter. Ketatlah perjalanan yang dilaluinya, kisah di balik kesuksesan tersebut, dan semangat yang membara untuk terus belajar dan berkembang. Semua itu merupakan cerminan ikan tidak berhenti di gelar doktor, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang hayat. Teruslah menjaga semangat belajar, terbuka terhadap pengetahuan baru, dan tetaplah merangkul perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Para doktor yang diwisuda hari ini perlu mengingat bahwa kalian memiliki tanggung jawab sosial dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia akademis. Sebagai pemegang gelar tertinggi di dunia pendidikan, para doktor memiliki peran penting dalam menginspirasi generasi mendatang, menghasilkan penelitian berkualitas, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Saya juga ingin mengapresiasi kerja keras dan kesabaran semua unsur pimpinan STFT Jafrey, para dosen, serta karyawan-karyawati, di mana melalui dedikasi serta semangat pengorbanan yang tinggi, kampus kita dapat kembali mencatat sejarah penamatan di jenjang doktoral. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yayasan, para sponsor alumni, serta berbagai pihak yang telah ikut mengambil bagian dalam mendukung kampus ini. Tentu tak kalah pentingnya adalah dukungan pihak pemerintah, baik itu dari Kemendikbud maupun Kemenak, selaku pihak pemerintah yang ikut andil memfasilitasi sekolah dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi kampus, para wisudawan dan wisudawati doktoral beserta segenap keluarga masing-masing yang ikut berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan oleh Bimas Kristen Protestan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Marlin Narai. Terima kasih, ini sudah jam 1 Pak Ketua, panggilan alam sudah kode keras katanya. Terima kasih yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jafrey Makassar, Pak Samuel beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua STFT Jafrey Makassar beserta jajarannya. Yang saya hormati perwakilan dari sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Kota Makassar, Pak Andi, Ibu Berta. Yang saya hormati dan kasihi para wisudawan dan juga keluarga yang tentu berbahagia pada hari ini dan hadirin yang saya hormati. Shalom untuk kita semua.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan disertai dengan rasa bangga karena hari ini ada adik kelas saya di SMP di Manado boleh diwisuda, Bapak Pendeta Demsi, Dr. Demsi Yura, dan juga teman-temannya yang bertiga. Saya menyampaikan banyak selamat secara pribadi dan institusi kepada para wisudawan, juga selamat bagi institusi yang sama kita cintai ini, STFT Jeffrey Makassar, yang hari ini melaksanakan wisuda doktor ke-14. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya menjalani dan menyelesaikan studi, apalagi program doktor, adalah tantangan yang tidak mudah dihadapi. Namun dengan kerja keras, ketabahan dan kesabaran, serta dukungan moral dan doa dari segenap keluarga dan kerabat, Bapak Ibu berhasil melewati tantangan tersebut. Untuk itu, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas perlindungan dan limpah rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, hari ini para wisudawan boleh memperoleh gelar akademik baru, gelar akademik tertinggi yang diberikan oleh institusi ini setelah lulus melewati serangkaian ujian. Gelar ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Dengan menyandang gelar baru, Bapak Ibu mengemban tanggung jawab yang baru, yang tentunya lebih tinggi lagi. Ini merupakan fase baru dalam karir di institusi tempat Bapak Ibu berkarya. Memasuki fase baru dalam perjalanan karir artinya memberi kontribusi. Kompetensi yang dimiliki selama menempuh studi di STFT Jafrai Makassar tentunya merupakan modal utama dalam memberikan kontribusi pada institusi di mana Bapak Ibu berkarir. Negara dan bangsa ini menunggu kontribusi Bapak Ibu lewat karya layan. Kami juga mengucapkan selamat banyak terima kasih kepada STFT Jafrai yang menjadi mitra kerja yang baik selama ini. Ada banyak tugas tanggung jawab tentu yang harus dilaksanakan ke depan guna mencapai STFT Jeffrey yang lebih baik lagi. Kalau tadi Pak Ketua dalam laporannya menyampaikan bahwa masih ada 80 mahasiswa lagi ya Pak Ketua, yang di S3 ya, studi S3 ini masih ada 80 mahasiswa lagi yang sementara kuliah ada mengakhiri sambutan saya ingat satu pantun Pak Ketua. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah saya sambutan lagi, karena masih ada 80 orang. Terima kasih, sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan selamat pada STFT Jafrai. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Penutup. Doa penutup oleh Dr. Ivan T.H. J. Wisman MH. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini ujian promosi wisuda program doktoral boleh dapat selesai, dan dalam semuanya itu nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan.
Bapa kami dalam surga, selanjutnya kami akan bersama-sama menikmati berkat jasmani yang tersedia. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Dan akhirnya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan urapan Roh Kudus, menyertai memberkati kita senantiasa. Amin. Sidang Senat terbuka, ujian promosi doktor dan wisuda doktor teologi ke-14 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar ditutup oleh Ketua Sidang. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dengan agenda ujian promosi dan wisuda doktor ke-14. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Ketua Sidang, Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar, Direktur Program Pasca Sarjana, Promotor, Ko-Promotor, Dewan Penguji meninggalkan ruangan. Hadirin disilakan berdiri.